seluruh perawat dan bidan sebagai orang tua asuh ya, jadi seluruh perawat bidan di RSUD Pademangan Senopati Bantul. Dan mungkin adik-adik lihat kenapa sih background saya pakai backgroundnya KARS dari salah satu LIPA, karena saya kebetulan seorang surveyor akreditasi dari Kementerian Kesehatan yang kebetulan berinduk di LIPA. Ini memotivasi adik-adik sebenarnya bahwa kita perawat memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi seorang surveyor akreditasi rumah sakit ataupun klinik ataupun yang lain. Dan syarat yang ditentukan adalah minimal hanya seorang nurse, jadi bukan S2 tapi nurse saja sudah cukup. Silakan nanti kalau Anda tertarik pas praktek di Pademangan Senopati boleh banyak diskusi dengan saya. Oke, akan saya mulai bagaimana kita melakukan implementasi pasien safety dan PPI di rumah sakit. Saya sangat yakin dan percaya bahwa secara teori mungkin adik-adik sudah sering mendapatkan tentang bagaimana sih pasien safety atau keselamatan pasien di rumah sakit. Sebenarnya salah satu tujuan utamanya kenapa sih kita butuh pasien safety itu adalah bagaimana kita membuat pasien itu kita asuh dengan aman. Sering teman-teman mengatakan kepada kita, Bu, kenapa sih hanya dipikirkan pasien yang aman? Apakah petugasnya tidak terfikirkan untuk aman? Sebenarnya ketika kita melakukan asuhan dengan aman, maka secara langsung itu akan berdampak pada keamanan kita sebagai petugas. Baik keamanan secara fisik, moral, ataupun yang lainnya. Jadi ketika kita memberikan pelayanan pasien safety, itu salah satunya juga membuat kita sebagai nakes juga akan aman. Selain itu, ketika kita sudah memastikan asuhan aman, tentunya kita tidak akan menimbulkan cedera. Cedera itu bisa terjadi baik kita melakukan satu tindakan. Jadi artinya ketika kita melakukan tindakan itu potensial kita melakukan cedera pada pasien. Kalau kita tidak patuh SPO, tidak paham ilmunya gitu ya, tidak memenuhi standar, tetapi bisa juga kita tuh nggak melakukan apa-apa bisa menimbulkan cedera pada pasien karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien yang gangguan misalnya oksigenasi, kemudian pemenuhan kebutuhan cairan, bagaimana kita mengelola obat, bagaimana kita melakukan manajemen nyeri. Jadi ketika kita diam, bukan berarti kita tidak akan melakukan cedera pada pasien itu. Jadi ada orang mengatakan, ya udahlah lebih baik saya diam aja daripada saya mencederai pasien itu ya. Itu salah besar. Jadi antara kita melakukan atau tidak melakukan sebenarnya potensi cedera pada pasien itu sama besarnya. Artinya bahwa kita dituntut harus belajar keilmuan supaya kita itu tidak melakukan sesuatu yang membuat cedera pasien atau sebaliknya kita tidak berbuat sesuatu sehingga mencederai pasien. Ada tiga hal yang mau kita sampaikan ya, bagaimana keselamatan pasien itu, dan kita fokusnya pada sasaran keselamatan pasien saja. Karena kalau kita berbicara luas ya, kita boleh baca di PMK 11 tahun 2017. Di sana mengatur banyak tentang keselamatan pasien, tapi implementasi realnya kita akan coba melalui 6 sasaran keselamatan pasien saja, dan bagaimana kita mengenal insiden keselamatan pasien. Nah, kita berbicara sejarah sih kita tahu nih bahwa yang namanya cedera di rumah sakit itu kalau kita hitung-hitung ya, kita lihat data itu memang sebagian besar karena praktik kita yang masih kurang sesuai dengan standar. Jadi pasien itu mengalami cedera yang mungkin bisa saja sudah terlaporkan atau belum. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya sehingga adik-adik nanti bisa memotret juga, oh saya ini tahu nih saya ini melakukan cedera pada pasien ataukah tidak. Ada banyak ya misalnya kesalahan pengobatan, mulai dari kita memberikan obat tidak tepat waktu, tidak benar dosisnya, kemudian kita ikuti saja prinsip benar dalam pemberian obat, bagaimana tekniknya gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita mengendalikan infeksi kepada pasien atau haisnya, bagaimana prosedur bedahnya, kesalahan diagnostiknya, dan banyak lagi contoh yang bisa kita lihat sebagai potensi-potensi sebagai kesalahan yang bisa menimbulkan cedera kepada pasien. Nah, data banyak menimbulkan bahwa kalau dihitung mungkin ya antara angka kecelakaan sebenarnya dengan angka kejadian insiden di rumah sakit itu sebenarnya kalau kita lihat pasti lebih banyak angka insiden di rumah sakit walaupun yang lebih heboh biasanya adalah sebuah kecelakaan. Nah, tujuan yang lain adalah kita ingin menciptakan budaya. Jadi sebenarnya kebiasaan ya, kebiasaan ataupun kita itu melakukan sebuah standar, kalau kita masih ada unsur terpaksa karena mungkin kita dilihat atasan, karena kita mungkin dinilai, apalagi adik-adik sebagai mahasiswa karena Anda dinilai oleh pembimbing atau kita sendiri ya sebagai perawat yang sudah bekerja juga memiliki rasa
masih terpaksa, itu berarti bukan sebuah budaya. Ibaratnya budaya itu kita sudah melakukan kebiasaan sehari-hari. Jadi memang sudah menjadi apa ya, style hidup kita. Nah, jadi harapan kita keselamatan pasien itu seperti itu. Tidak ada lagi sesuatu yang dipaksakan. Sehingga pertanggungjawaban rumah sakit bisa lebih meningkat ya. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada pasien dan keluarganya. Nah, tentunya dengan kita lebih bertanggung jawab, kemudian meningkatkan keselamatan, angka kejadian tidak diharapkan di rumah sakit pasti akan menurun. Dan program-programnya kita fokuskan juga untuk tidak terjadi pengulangan. Artinya kalau sudah terjadi ya jangan terulang kembali itu. Nah, penggeraan pasien safety ini ada beberapa. Yang pertama adalah dengan mengenali sasaran keselamatan pasien ya. Jadi ada fokus duanya dan yang kedua adalah mengenal insiden keselamatan pasien. Kalau dua hal ini sudah kita kenal dengan baik, maka kontribusi terhadap budaya keselamatan pasien itu akan bisa kita tingkatkan dengan lebih baik lagi. Nah, sasaran keselamatan pasien itu sebenarnya kan 6. Nah, ini pun mungkin mudah dihafalkan. Cuman kita kan tidak ingin menghafalkan, tapi kita ingin bahwa 6 sasaran keselamatan pasien ini betul-betul menjadi sebuah budaya kita di dalam melakukan asuhan kepada seorang pasien. Nah, identifikasi ini. Identifikasi itu kan ingin memastikan sebenarnya bahwa kita melakukan sesuatu kepada pasien tidak boleh salah gitu ya, tidak boleh salah. Kita menggunakan minimal 2 dari 3. Jadi artinya sebenarnya aturannya bisa sampai 4, yaitu keadaan nama, tanggal lahir, nomor rekam medik, dan nomor induk kependudukan. Hanya saja sebagian besar rumah sakit memakai masih 3, yaitu nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medik. Nah, kita menggunakannya untuk proses identifikasi mengecek pasien minimal menggunakan 2. Dan ketika kita gunakan di lapangan, yang sering digunakan adalah menanyakan nama dan tanggal lahir, karena rekam medik mungkin tidak dihafalkan oleh pasien. Nah, implementasinya di mana ya saat kita terima pasien, mengantarkan pasien ke kamar operasi atau handover, kemudian kalau kita pasiennya tidak sadar bagaimana kita harus melihat gelang pasien dengan patuh, termasuk yang sadar dan ketika kita ketemu pertama kali dengan pasien wajib menanyakan nama dan tanggal lahir, kecuali pasien tidak sadar atau pasien pada neonatal. Kalau pasiennya tidak sadar datang ke rumah sakit di IGD misalnya, tidak ada keluarganya, maka dia akan diberikan identitas dengan Mister X dengan kode X1, X2, dan seterusnya. Atau Y1, Y2, dan seterusnya. Atau sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Sehingga adik-adik nanti belajar nih kalau di IGD mungkin boleh baca-baca ketika Anda stase di IGD, silahkan dibaca panduan identifikasi kalau ada korban massal bagaimana penandaannya, kalau ada pasien yang dia gangguan jiwa bagaimana menempelannya karena mungkin masing-masing rumah sakit punya ketentuan. Semakin banyak Anda mempelajari, next time kalau Anda jadi manajer ya, ketika Anda sudah bekerja atau Anda sebagai perawat bisa memberikan banyak masukan untuk mendesain proses identifikasi menjadi lebih baik lagi. Nah, hati-hati ketika Anda dirawat inap, Anda mungkin masuk di hari Senin misalnya. Pasiennya sudah dirawat 4 hari atau 5 hari. Sesuai ketentuan, saat Anda ketemu pertama kali kepada pasien, kan harus menanyakan kepada pasien nama dan tanggal lahir. Tapi hati-hati jangan seperti petugas sensus. Anda masuk tiba-tiba, Bu, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa itu ya. Pasiennya akan takut. Ini saya sudah dirawat 5 hari di sini, kenapa ini masih ada yang tanya? Dia takut kalau orang ini akan melakukan kesalahan padanya. Maka kita bisa sedikit kombinasikan dengan ilmu keperawatan kita bahwa ketika kita ke ruangan pasien agar hubungan interpersonal kita baik, kita harus menyapa dengan nama panggilan kesukaan pasien. Makanya sebelumnya kita buka dulu nih dokumen rekam mediknya atau bisa kita tanyakan kepada perawat jaganya bahwa pasien ini panggilan kesukaannya siapa. Contoh nama saya Rohayati Masito, panggilan saya adalah Titin. Begitu membuka pintu masuk ke ruangan pasien, kita akan ucapkan selamat pagi Bu Titin. Nah, jadi pasien tuh nggak takut, tapi kalau Anda tiba-tiba masuk, kemudian namanya siapa Bu? Wah, kemudian apa ini tanggal lahirnya berapa? Walaupun secara standar keselamatan pasien betul, tetapi secara kaidah komunikasi interpersonalnya itu agak kurang tepat karena membuat pasien menjadi takut dan was-was. Nah, di komunikasi ini adalah bagaimana kita memastikan komunikasi kita bisa diterima dengan jelas oleh si penerima komunikasi.
Nah, selain itu, kita juga menghindari kalau meskipun sekarang dengan ERM, kita harus memastikan bahwa kita menulis di rekamedik itu nggak boleh disingkat. Kalau dulu problem pada saat rekamedik manual adalah singkatan dan tulisan tidak dibaca, tetapi ketika ERM tulisan tidak bisa dibaca, bisa kita singkirkan. Namun untuk singkatannya masih saja tetap. Saya banyak melakukan survei di beberapa rumah sakit. Kita itu perawat itu sangat inovatif ya, tapi sayang inovatifnya agak kurang pas karena suka membuat singkatan-singkatan yang tidak baku. Sebenarnya rumah sakit sudah mengatur tuh singkatan yang bagus seperti apa. Cuma ada kiat yang paling mudah supaya Anda nggak perlu membaca singkatan yang boleh itu apa, silakan Anda tidak perlu menyingkat. Nah, jadinya kan mudah ya kalau kita ingin mengurangi beban kita belajar ya silahkan nggak usah membuat singkatan yang aneh-aneh, tulis aja sesuatu dengan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, implementasinya silahkan saat transfer ya itu kan ada kemungkinan kita handover itu kan ada banyak komunikasi ya yang diberikan itu sering kalau tidak kita dengarkan dengan baik, jadi harus dikonfirmasi ulang. Termasuk hati-hati ketika adik-adik menerima perintah ya. Jadi yang namanya mengkonfirmasi itu bukan meragukan pendengaran kita saja. Tapi memastikan bahwa orang yang bicara dengan kita itu fokus. Sering kita memerintahkan orang melakukan sesuatu, itu kadang contohnya saya saja. Saya kadang ngomong sesuatu berbeda dengan apa yang sebenarnya saya pikirkan yang harusnya saya ucapkan. Jadi menurut saya ilmu itu sangat berguna juga dalam kehidupan sehari-hari karena kita kadang miskomunikasi karena kita salah tafsir atau kita baru nyadar nih. Contohnya saya minta tolong ke teman saya, tolong ya ini ketika teman saya mengerjakan, loh kok yang diambil ini sih gitu. Oh tadi Bu Titin kan yang minta diambil ini, oh ternyata saya salah ucap. Jadi penting jangan sekali lagi adik-adik pastikan mengulang kembali khususnya untuk tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pasien. Karena beberapa kali kami dapatkan insiden yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa itu atau oleh kami sendiri itu rata-rata di masalah komunikasi. Misalnya salah mentransfer pasien, salah melakukan tindakan kepada pasien dan masih banyak lagi. Jadi penting sekali dari hanya sebuah komunikasi tapi berpotensi besar menimbulkan insiden keselamatan pada pasien. Yang berikutnya adalah silakan Anda hati-hati ketika melihat obat yang sudah ada di ruang pelayanan kita jelas-jelas berlabel LASA dan high alert. Setiap obat LASA dan high alert look alike, sound alike. Seperti lihat itu mirip atau saat diucapkan itu mirip, sound alike gitu ya. Atau obat-obat dengan konsentrat tinggi yaitu obat-obat high alert. Untuk intervensinya, maka Anda harus melakukan double check. Perlu saya sampaikan di sini, double check itu tidak, misalnya Anda nih mengambil salbutamol, kebetulan dia dikasih label high alert. Anda kemudian tanya ke teman Anda, ini benar nggak ya salbutamol itu adalah cara yang salah. Ketika Anda melakukan double check, maka ketika Anda membaca obat salbutamol, belikan ke teman Anda tanpa Anda memberitahu nama obat itu. Ini obatnya apa ya? Nah, gitu kan ya. Kemudian teman Anda membaca, oh ini propanolol misalnya. Oh berarti saya salah ambil. Jadi jangan kita sebutkan. Apa resikonya kalau kita sebutkan nama obatnya? Resikonya adalah mungkin teman kita nggak fokus sehingga ya gitu ya. Jadi itu seringkali terjadi seperti itu. Jadi double check bukan dengan menyebutkan nama obat ke temannya, tapi kita menanyakan nama obat itu tanpa menyebutkan nama obat yang sudah kita baca. Jadi saat kita menanyakan ke teman kita lengkap dengan dosisnya. Karena ada beberapa obat yang look alike itu ada beberapa dosis. Contoh salbutamol tadi ada yang 4 miligram, ada yang 8 miligram. Nah, sehingga kita harus menanyakan, saya bacanya salbutamol 4 miligram. Nanti teman yang satunya suruh membaca kembali. Nah, silakan hati-hati ya dalam obat LASA dan high alert. Jadi karena ini sangat berisiko kepada pasien. Untuk adik-adik yang nanti akan mengalami stase di kamar operasi, silakan diperhatikan betul tentang penggunaan checklist ini. Bagaimana send in memastikan kesiapan pasien pada proses time out sebelum nanti dia dilakukan insisi bahwa semua sudah lengkap dan bagaimana dilakukan send out atau pengecekan kembali atas apa yang digunakan selama operasi sebelum insisi tadi ditutup dengan jahitan dan pastikan Anda melihat proses penandaannya.
Tanda di area operasi bisa berbeda-beda dan ini adalah kewenangan dari dokter untuk memberikan tanda. Jadi bukan kompetensi kita karena beliau yang akan mengerjakan tindakan operasi itu. Mungkin ada yang lingkaran ataupun yang lain atau dengan disertai paraf. Nanti silakan Anda melihat dan tidak perlu dipertentangkan tandanya karena diserahkan kepada rumah sakit prinsip seluruh area rumah sakit yang sama. Tanda oleh semua dokter harus sama. Kalau sepakat lingkaran, ya lingkaran semua. Kalau sepakat segitiga, ya segitiga semua. Nggak boleh ada yang suka-suka dia gitu ya. Tapi yang penting adik-adik belajar prosesnya. Peran Anda di proses sign in, sign out, dan sign out. Dan proses Anda bagaimana mengenali penandaan dan bersama-sama memberikan reminder gitu ya untuk proses kita sebagai asisten di kamar operasi. Nah, jadi penting sekali. Jadi beberapa kali kita sering melakukan, belum lama kami juga melakukan ujian ya kepada beberapa perawat baru yang akan masuk. Seringkali kita melihat beberapa teman perawat baru yang calon perawat yang kami terima itu mereka terjebak kepada rutinitas praktek ya. Oh, yang penting saya dikasih tugas dosen saya membuat laporan kasus, laporan jurnal. Setelah itu berhenti. Nah, apa-apa yang ada di lapangan itu ya sering tidak diperhatikan dengan baik. Jadi hal-hal yang mungkin ya tidak dimasukkan ke dalam laporan, silakan adik-adik belajar dengan baik karena ketika lulus nanti kan semua digunakan. Karena kan rumah sakit selalu berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan standar pelayanan. Jadi tidak fokus saja yang Anda pelajari pada ansih ilmunya keperawatan, tapi ilmu-ilmu pendukung di dalam asuhan keperawatan yang itu tentunya akan didapatkan ketika adik-adik di lapangan gitu ya. Jadi silahkan nanti dipelajari nanti seperti tadi yang di IGD. Oh, saya pas IGD nih, saya akan lihat kalau ada bencana massal itu caranya bagaimana identifikasinya. Nanti silahkan dilihat. Kemudian yang berikutnya adalah PPI ya, cuci tangan nanti saya sampaikan aja di PPI-nya. Kemudian yang keenam adalah sasaran untuk pengurangan risiko jatuh. Nanti silahkan dipelajari bagaimana Anda melakukan asesmen awal risiko jatuh. Nah, untuk risiko jatuh, rumah sakit ada yang memberikan stiker atau mungkin kancing atau tanda yang lain dengan warna kuning. Untuk yang alergi obat dengan stikernya warna merah. Tidak harus stiker ya, yang penting penandaan warna. Kemudian untuk yang do not resusitasi atau pada pasien-pasien yang sudah tidak diizinkan diresusitasi, entah atas permintaan keluarga ataupun karena indikasi medis pasti akan diberikan penandaan dengan warna ungu. Sekali lagi bisa dengan kancing, bisa dengan stiker atau pemberian gelang tambahan, tergantung dari kebijakan rumah sakit. Nah, untuk pengurangan risiko jatuh ini yang dewasa menggunakan Morse scale, yang anak-anak Humpty Dumpty. Yang perlu adik-adik pelajari saat di lapangan nanti silahkan dipelajari dengan baik. Oh, bagaimana sih ketika dia berisiko jatuh? Oh, ternyata di sana untuk pasien dewasa tetap dia ada pemasangan bedside rail misalnya, kemudian mengunci roda tempat tidur, itu harus kita lakukan. Kemudian bagaimana asesmen ulangnya? Kemudian yang anak-anak juga bagaimana asesmen risiko jatuhnya, bagaimana dia asesmen ulangnya, bagaimana Anda implementasinya. Jadi itu luar biasa ketika adik-adik aware dengan itu karena saya yakin Anda pasti mendapatkan pasien-pasien dengan risiko jatuh rendah, sedang ataupun tinggi atau tidak berisiko jatuh. Termasuk ketika nanti Anda praktek di rawat jalan, bagaimana get up-nya untuk assessment cepat atau screening pasien risiko jatuh dengan cepat di rawat jalan. Nah, berikutnya adalah kita mengenali insiden selamat pasien ya. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah KPC ya, kondisi potensial cedera, nyaris cedera. Nah, sekarang mungkin ditambahkan kondisi potensial cedera ditambahkan S, kondisi potensial cedera signifikan. Nah, KPCS, nah, ada yang menyebutnya seperti itu. Kemudian kejadian nyaris cedera, tidak cedera, tidak diharapkan, dan sentinel. Kita akan lihatkan contohnya satu persatu. Kalau kita berbicara kejadian potensial cedera, ini adalah kejadian atau kondisi yang potensi. Tetapi ini tidak menimbulkan atau belum menimbulkan insiden. Contoh misalnya, kita melihat ada tabung oksigen seperti yang saya foto ini. Ini belum menimbulkan insiden, tapi berpotensi enggak? Iya, karena kalau dia tidak diberikan pengaman, dia akan mungkin bisa jatuh gitu ya, menimpa keluarga pasien atau siapapun yang melintasi dekat tabung oksigen ini kalau terjadi guncangan. Atau kita melihat DC shock di IGD, kita nggak ada pasiennya, tapi saat kita ngecek, ada mesin DC shock yang tidak berfungsi karena tidak dicas misalnya.
Atau kalaupun tidak dicas ternyata rusak. Nah, makanya penting kita ya untuk mengecek pengecekan alat rutin setiap shift untuk khususnya alat-alat yang apa ini kritikal itu ya. Karena ini berpotensi tiba-tiba mau kita gunakan di sesoknya tapi ternyata tidak berfungsi. Nah, ini beberapa kejadian yang potensi cedera gitu ya. Sekarang kita lihat nyaris cedera. Ini adalah sudah terjadi tapi belum terpapar ke pasien ya. Contohnya misalnya kita sudah bawa obat nih. Nah, ternyata obat yang kita bawa salah gitu ya. Nah, saat kita mau suntik itu ya, mungkin obatnya terjatuh karena disenggol temennya. Atau kita sudah bawa ke ruangan, mau ke ruangan pasien, tiba-tiba kita diteriaki sama teman kita, obatnya keliru. Silahkan balik lagi gitu ya. Itu insiden yang nyaris cedera. Jadi sudah mau terjadi kesalahan gitu ya, tapi belum sampai ke pasien. Sudah mau diberikan, obatnya bukan jam sekarang, nanti jam 2 siang gitu. Jadi bukan jam 12. Nah, itu juga sama. Jadi sudah mau ke pasien tapi nyaris saja tidak terjadi gitu ya. Yang ketiga adalah tidak cedera. Artinya kita sudah melakukan kesalahan. Tetapi pasiennya tidak berdampak yang bisa kita lihat dari hasil perubahan tanda vital ataupun dari aspek yang lain. Contoh misalnya kita salah memasukkan obat yang dosisnya tidak sesuai. Mungkin efek jangka panjangnya iya misalnya ya. Jadi kalau kita berbicara farmakologi, bisa saja dia akhirnya kan tidak sesuai dengan dosis sehingga kan proses penyembuhannya lama. Tapi kan tidak menimbulkan cedera yang bisa, oh ternyata kalau disuntik ini dosisnya kurang tiba-tiba pasiennya shock. Nah itu bukan. Jadi ketika kita masukkan ternyata, oh ternyata dosisnya nggak pas. Nah, atau kita memberikan obat yang harusnya diberikan jam 10 kita berikan jam 12. Jadi tidak hanya obat injeksi loh ya, kami sekarang sedang punya gerakan yang kami lakukan supervisi, obat oral itu pemberiannya, perlakuannya ya sama dengan obat injeksi. Selama ini teman-teman perawat termasuk mahasiswa, konsennya jam itu kalau injeksi, kalau obat oral kadang hanya ditaruh di meja. Kita tidak mengedukasi pasien, hanya obatnya diminum 3 kali ya Pak, ya harusnya kita keliling juga. Pak obatnya diminum jam 12 ya, nanti jam 12 kita samperin pasiennya. Bapak obatnya belum diminum, silahkan diminum. Nah, jadi itu tidak cedera ketika dia mundur obatnya 1 jam kan, tapi itu sudah kejadian yang eh, tidak harusnya tidak kita lakukan. Kemudian kalau ini kejadian yang tidak diharapkan, artinya sudah kejadian dan menimbulkan cedera pada pasien. Misalnya pasien jatuh, harusnya kan karena dia dibantu perawat, tidak dibantu perawat sehingga dia terpeleset. Jadi harusnya kita memasukkan makanan melalui NGT, harusnya dilakukan aspirasi dulu memastikan di lambung, kita nggak lakukan sehingga posisi NGT-nya sudah berubah sehingga pasiennya terjadi apa ini cairannya masuk ke paru misalnya dan lain sebagainya. Jadi sudah ada akibat kalau kejadian tidak diharapkan. Nah, yang sentinel ini adalah kejadian yang menimbulkan kematian cedera fisik atau psikologi yang sangat serius. Contohnya misalnya ada penculikan bayi. Jadi nanti kalau di rumah sakit ada informasi kode pink, kode pink, kode pink, nah itu berarti ada penculikan bayi. Atau ada pembedahan yang salah lokasi, makanya kenapa sih tadi setiap pembedahan harus diberikan penandaan. Atau tadi pasien jatuh kalau dia hanya cedera, misalnya lecet, kemudian terjadi robekan, atau fraktur, kan masuk kejadian yang cedera. Tetapi jika dia sampai meninggal karena mungkin perdarahan pada otak atau yang lainnya, maka disebut dengan kejadian sentinel. Ya, paham ya bedanya ya, jadi adik-adik sekalian ya. Nah, sekarang pelaporan insidennya, adik-adik, ketika mungkin Anda menjadi salah satu yang melakukan sebuah insiden, segera laporkan kepada pembimbing Anda. Jadi jangan sampai hanya diam saja, karena itu akan ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan investigasi. Kita sudah membuat sistem bahwa blaming culture, artinya kita tidak berusaha, tidak menyalahkan siapa yang melakukan sebuah insiden keselamatan pasien karena kita akan menelusuri sistemnya. Contoh, oh ternyata ada kejadian nih ada mahasiswa yang mungkin salah, bukan mungkin karena pernah kejadian beberapa, tapi sudah lama sekali ya, ada pelepasan infus yang salah. Tapi karena mahasiswanya itu diam gitu ya, karena dia dia juga diam, kemudian
mungkin karena memberanikan diri untuk menyampaikan sehingga pasiennya terlebih dahulu yang komplain. Nah, harusnya kan ini yang harus kita hindari. Jadi kalau melakukan sesuatu kejadian silahkan. Nah, kemudian kami telusuri ternyata memang komunikasinya yang tidak jelas. Sekali lagi, kalau misalnya nih, saya sudah sampaikan ke teman-teman juga, ketika orang yang kita ajak bicara tidak melakukan konfirmasi ulang, kita mengingatkan gitu ya. Kita mengingatkan, atau kita yang melakukan konfirmasi. Tolong minta bantuan dilepaskan infus pasien ini itu ya. Maka ketika yang kita perintah diam kita lakukan. Yang mau dilepas pasien yang mana? Nah, tapi itu adalah cara yang salah. Harusnya mengkonfirmasi adalah yang menerima perintah. Jadi silahkan dilaporkan termasuk harusnya obatnya diminum jam 1. Kemudian Anda melihat pasiennya kok minumnya baru jam 2. Silahkan disampaikan ke perawatnya. Nah, alhamdulillah untuk pelaporan insiden selamatan pasien ini di rumah sakit kami sudah cukup bagus karena memang kami berusaha menelusuri di mana sih gapnya sehingga teman-teman itu atau mungkin berpotensi adanya insiden-insiden yang bisa kita perbaiki dari mungkin sistemnya, alurnya, SPO-nya, standarnya gitu ya. Karena kita harus berpikir ke depan untuk mengimprove pelayanan kita menjadi lebih bagus lagi. Jadi jangan takut untuk menyampaikan sesuatu yang kurang karena yakin bahwa sesuatu itu ada sistem yang mungkin harus kita perbaiki dengan cepat. Nah, itu yang jadi kita keselamatan pasien itu adalah keharusan ya dalam mutu pelayanan rumah sakit. Jadi kita harus berani ngomong, speak up ya, jangan takut ya, jangan takut. Kita sampaikan saja. Dan kata kuncinya adalah fokusnya kepada pasien ya. Pasien safety itu adalah pasien center care. Dan kita juga selain kita dalam upaya keselamatan pasien, sesungguhnya adalah safe health juga untuk para pekerjanya. Jadi kita itu selamat pasiennya, selamat juga pegawainya. Itu ya, jadi kata kunci di dalam keselamatan pasien. Jadi hal yang tidak sulit ya, pastikan identifikasi pasien, Anda nggak boleh salah pasien. Yang kedua adalah komunikasi, pastikan ketika menerima komunikasi khususnya untuk tindakan yang berhubungan pasien, lakukan konfirmasi balik. Yang ketiga, kalau Anda menemukan obat lasa high alert, pastikan Anda melakukan double check dengan menanyakan orang kedua tanpa menyebutkan identitas obat supaya dia membaca baru mengkonfirmasi ketika baru kita cocokkan. Yang keempat adalah penandaan yang seragam di kamar operasi. Anda nanti boleh lihat kebijakan di masing-masing rumah sakit bentuknya seperti apa. Yang kelima adalah kepatuhan cuci tangan. Nanti akan kita lihat sekalian di PPI. Yang keenam adalah bagaimana kita memahami untuk proses apa eh, pengurangan risiko jatuh. Nah, stikernya identifikasi yang laki-laki adalah warna biru, yang perempuan warna pink. Kalau itu standarnya di semuanya sama. Termasuk yang risiko jatuh dengan kuning, yang alergi dengan merah, kemudian yang do not resusitasi dengan ungu itu merupakan standar secara internasional. Jadi tidak mungkin masing-masing rumah sakit beda-beda gitu ya. Jadi Anda mudah menghafalkannya. Teknis yang banyak dari implementasi ini boleh Anda baca di panduannya karena saat Anda praktek tuh baca panduan gratis, Dik. Jangan khawatir itu ya. Jadi silakan kalau mungkin pas ada waktunya senggang, asuhannya terkendali, bilang aja ke pembimbingnya, Bu, saya ingin belajar tentang bagaimana panduan manajemen pengurangan risiko jatuh. Itu kan ada banyak, silakan nanti dibaca. Nah, di rumah sakit lain nanti baca lagi. Lama-lama nanti akan Anda menjadi seseorang yang luar biasa di dalam mengenali standar-standar keselamatan pasien. Begitu lulus Anda bekerja, nah bisa tuh jadi surveyor ya, akreditasi karena Anda sudah handal. Sekarang kita berbicara masalah PPI. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara PPI ini adalah upaya ya bagaimana kita meminimalkan infeksi. Kenapa saya bilang tidak menghilangkan? Karena beberapa standar itu masih ada standar toleransi walaupun sangat kecil. Walaupun standarnya per mil atau per 1.000 ya, per 1.000 populasi itu ya. Karena ini standar secara internasional juga tidak ada yang mengatakan harus semuanya nol gitu ya. Nah, jadi kalau ada data nol itu malah meragukan kan. Karena memang secara evidence itu tidak nol. Berarti mungkin sistem pelaporan kita atau pencatatan kita yang kurang bagus. Nah, kita lihat bahwa kita punya fasilitas kesehatan dan semakin banyak populasinya ya, semakin banyak pegawainya, semakin banyak orangnya, maka akan semakin tinggi potensi terjadinya resiko infeksi. Sama dengan kami hadirnya adik-adik mahasiswa itu juga kami selalu was-was gitu ya. Karena populasi kami kan meningkat, jumlah pasiennya kan tetap. Tapi orang yang melayaninya bertambah. Nah, kalau kita sama-sama nggak patuh itu ya, yang paling berisiko tinggi adalah pasien-pasien kita.
Nah, latar belakangnya kenapa PPI penting ya itu merupakan gambaran mutu dari rumah sakit. Kita menghindari adanya infeksi-infeksi baru, kita menghindari adanya kejadian luar biasa yang tidak bisa kita prediksi. Kita juga ingin meningkatkan keselamatan pasien dan keselamatan pegawainya gitu ya. Kita juga ingin mengurangi angka infeksi yang kita tularkan melalui kita atau yang didapatkan di rumah sakit. Karena ada teori yang mengatakan satu dari 20 pasien itu akan mengalami infeksi pelayanan kesehatan. Nah, itu kalau kita tidak melakukan standar dengan baik. Nah, 70%-nya ya, jadi 70% dari angka kejadian 1/20 tadi itu adalah harusnya bisa dicegah. Nah, ketika bisa dicegah, kita lihat 90% itu adalah karena dipengaruhi perilaku. Luar biasa sekali ya. 90%-nya itu perilaku. 10% saja kontributor lingkungan itu. Artinya kita sebagai perawat ya memberikan kontribusi yang luar biasa kalau kita tidak patuh standar adalah menimbulkan infeksi kepada pasien. Nah, itu perlu kita garis bawahi betul. 90%-nya karena perilaku ya. 10% saja yang karena lingkungan. Nah, ini adalah beberapa penyakit baru. Kalau sekarang COVID mungkin sudah nggak yang baru lagi ya. Mungkin sekarang kalau ada lagi merupakan re-emerging ya dari penyakit, kemudian beberapa infeksi yang sebelumnya, dan sampai sekarang masih ada SARS, MERS-CoV, Ebola, HIV, AIDS gitu ya. Itu kan semuanya masih ada sampai dengan saat ini. Sebenarnya kejadian HIV atau infeksi yang karena pelayanan kesehatan ini itu bagi fenomena gunung es itu betul ya. Kayaknya nggak ada kasusnya tiba-tiba. Oh, tahu-tahu pasien kita banyak yang panas, tahu-tahu pasien kita banyak yang diare gitu ya, karena dia dirawat di rumah sakit. Jadi kalau kita berbicara HAIS ya, Healthcare Associated Infection itu adalah proses infeksi yang didapatkan selama proses di rumah sakit. Artinya saat masuk tidak ada dan tidak juga dalam masa inkubasi. Nah, kenapa sih penting dilakukan asesmen riwayat penyakit keluarga? Nah, adik-adik kan ingat ya, kita menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, karena kita ingin mendeteksi apakah ada proses inkubasi dari pasien yang datang ke kita sebelum masuk ke rumah sakit. Jadi wawancara itu penting, tidak sekedar bahwa ini wajib saya tanyakan. Enggak, kita harus menelusuri ya, selain penyakit keturunan dan lain sebagainya, riwayat penyakit keluarga atau kondisi yang saat ini terjadi di lingkungannya pasien. Jadi ilmu perawatan kita itu luar biasa, sangat lengkap untuk mendeteksi, termasuk salah satunya adalah ingin mengetahui apakah pasien dalam kondisi inkubasi penyakit tertentu karena di lingkungannya. Dulu sebutannya kan infeksi nosokomial ya, kalau sekarang sudah enggak lagi ya namanya HAIS, Healthcare Associated Infection. Nah, terjadi jika satu pasien masuk tidak ada tanda infeksi atau tidak dalam inkubasi. Terjadinya adalah 2 kali 24 jam ya setelah pasien dirawat. Kemudian infeksinya lokasinya sama tapi disebabkan oleh mikroorganisme yang disebabkan saat dia dirawat di rumah sakit. Dampaknya apa sih dengan adanya infeksi yang didapatkan di rumah sakit? Ya angka kematiannya tinggi, angka kesakitan meningkat, lossnya akan makin panjang. Contoh pasiennya dipasang infus, harusnya nggak terjadi flebitis. Akhirnya dia terjadi flebitis karena kita tidak melakukan upaya perawatan pada pasien dengan pemasangan infus. Sehingga dia harus dirawat lebih lama, harusnya 3 hari pulang jadi 4 hari. Otomatis biayanya bertambah. Jadi artinya kan itu merupakan kerugian ya kalau biayanya bertambah. Pendapatannya otomatis menurun ya, karena kalau pasien-pasien dengan insurans mau dirawat 3 hari, 4 hari, 5 hari dengan diagnosa yang sama, dia kan dibayarnya sama rumah sakit. Tapi kalau pasien dengan bayar sendiri, yang kasihan pasiennya. Karena apa? Karena pasiennya harus mengeluarkan uang lebih banyak karena kecerobohan kita sebagai perawat. Nah, produktivitas rumah sakit menurun kalau pasiennya semakin panjang lossnya, ya termasuk akhirnya orang-orang nggak percaya lagi, ah jangan deh mondok di rumah sakit X gitu ya. Kenapa? Kalau di sana dapat bonus gitu ya. Bonusnya adalah sakit dan mondoknya lebih lama. Nah, reputasi rumah sakit yang terganggu. Risiko cacat, iya, tidak nyaman, tidak aman, ya otomatis citra rumah sakit juga menurun dan bisa berakibat ketuntutan hukum. Adik-adik silahkan belajar dengan cermat ya, implementasikan dengan baik ya semua standar dan SPO-nya ya. Kenapa? Banyak beberapa pasien kita yang komplain sekarang ini sudah semakin cerdas. Mereka sudah menanyakan,
saya ingin lihat SPO-nya tentang X. Nah, itu hati-hati ya. Jadi mungkin generasi sekarang itu kan berbeda ya dengan waktu saya masih muda jadi perawat ya. Mungkin kita dengan senyum aja udah cukup ya. Mungkin ya. Karena sekarang orang dengan pendidikan cukup tuh sudah makin banyak. Bahkan kalau kita asesmen ke pasien, hampir tidak ditemukan orang dengan tidak berpendidikan. Hampir tidak ditemukan orang dengan pendidikannya masih SD. Semua rata-rata sudah SLTA. Nah, itu luar biasa. Sehingga tuntutan terhadap hukum ini harus kita waspadai betul. Pelajari dengan baik. Adik-adik sudah semuanya lulus skillab. Jangan lihat yang tidak pas saat di lapangan, tapi Anda harus sesuai guideline-nya harus patuh kepada standar. Kalau itu akan jadi kebiasaan, akan jadi budaya kerja Anda, begitu ya. Karena udah jadi kebiasaan, jadi udah biasa cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan tuh ya enggak, karena sudah biasa itu ya. Udah biasa kalau melakukan perawatan luka, septik aseptiknya seperti ini. Jadi entah dilihat atau tidak sudah jadi budaya kerja. Nah, tujuannya adalah supaya kita memastikan kondisi lingkungan rumah sakit itu ya, itu menjamin pencegahan pengendalian infeksinya terjaga dengan baik. Nah, tentunya tujuan khususnya sudah saya sampaikan tadi ya, karena ada manfaatnya yang memperpendek hari rawat, mengurangi biaya perawatan, meminimalkan angka infeksi karena pemasangan infus, pemasangan ventilator, pemasangan kateter. Nah, atau mungkin pada pasien-pasien kita yang dengan tirah baring kita minimalkan tidak terjadi dekubitus dan mengurangi risiko cacat kepada pasien. Tentunya kita juga akan mencegah infeksi sendiri kepada petugas karena implementasi PPI ini sekali lagi sama dengan pasien safety, tidak hanya untuk pasien dan keluarganya saja, tapi untuk kita sebagai nakes. Juga mencegah kejadian luar biasa ya karena saling ditularkan antar pasien ya, meningkatkan citra dari rumah sakit dan meningkatkan pasien safety di rumah sakit. Nah, sasarannya siapa? Kalau kita berbicara pengendalian infeksi dan pencegahan infeksi, satu pasien, dua keluarga pasien, ketiga juga pengunjung. Makanya di dalam standar PPI, pasien, keluarga, dan pengunjung harus teredukasi dengan baik tentang ini. Salah satunya adalah teredukasi dengan baik bagaimana mereka melakukan cuci tangan. Saat akreditasi itu mereka disuruh simulasi, pasiennya disuruh cuci tangan benar apa enggak, keluarganya disuruh cuci tangan benar apa enggak, ada pengunjung kita suruh simulasi cuci tangan bisa apa tidak. Kalau tidak berarti kembali ke perawatnya. Oh berarti perawat tidak melakukan edukasi. Kan minimal cuci tangan dengan menggunakan hand rub ya. Ya jadi artinya tidak harus menggunakan air yang mengalir karena di setiap ruangan pasien pasti tersedia botol hand rub. Petugas rumah sakit dan termasuk adik-adik mahasiswa. Nah, luar biasa dari Unrio membekali Anda untuk dikenalkan tentang PPI dan nanti di rumah sakit juga akan diulang lagi karena merupakan sasaran pembinaan oleh setiap rumah sakit untuk mengendalikan infeksi karena mahasiswa memberikan kontribusi yang tinggi terhadap apa ini terjadinya infeksi. Nah, ini sekilas saja ya, penyebab infeksi itu kan ada banyak, ada bakteri, ada jamur, ada virus itu ya. Nah, perantaranya ada manusia, nah termasuk kita ini kan manusia ada melalui obat-obatan atau peralatan yang digunakan. Nah, bisa dengan lewat ekskresi atau droplet ya. Cara penularannya pun banyak, bisa melalui kontak, baik langsung tidak langsung gitu ya. Kemudian melalui benda-benda yang dipegang, melalui udara. Tempat masuknya juga bervariasi, apakah melalui lapisan mukosa, luka, atau saluran cerna, atau saluran kemih, atau bisa jadi saluran nafas. Ingat, ada beberapa penjamu yang rentan atau pasien yang rentan, termasuk petugas kesehatan, adalah orang-orang dengan imunokompromis. Jadi di kami pun perawat dengan imunokompromis, misalnya dia menderita DM, menderita kanker, hipertensi, usia lanjut, tidak akan kami tempatkan di ruangan-ruangan isolasi. Karena itu merupakan orang-orang dengan daya tahan yang rendah atau pasca operasi atau pasien-pasien dengan luka bakar, penyakit kronis tadi ya DM hipertensi ya atau yang lainnya dan termasuk pada mereka yang lansia. Dua hal yang terpenting sumber infeksi ada orang ya bisa pasiennya sendiri, bisa petugasnya, bisa pengunjung atau objek yang terkontaminasi bisa darah, saliva, sputum, cairan hidung, cairan luka, urin dan ekskresi yang lain. Nah, program PPI ya ada beberapa, kita lihat satu persatu saja. Yang kewaspadaan isolasi ada lapisan pertama itu adalah yang standar, yang lapisan kedua adalah kewaspadaan berdasarkan transmisinya. Nah, kita lihat yang lapisan pertama, yang standar, yang pertama adalah kebersihan tangan. Jadi, kegagalan melakukan kebersihan tangan menjadi penyebab utama infeksi nosokomial atau HAIS.
dan penyebarannya bisa multiresisten dan berpotensi bisa menimbulkan wabah ya karena banyak orang yang terkena penyakit dengan penyakit yang sama. Jadi kalau kita lihat beberapa definisi itu memang penularan terbesar itu adalah melalui tangan petugas ya. Tadi berapa ya? 90% karena perilaku yang terburuk kita adalah tidak cuci tangan khususnya sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Kalau yang sesudah hampir 100% mereka cuci tangan. Di beberapa definisi saja ya, bahwa intinya meyakinkan kepada kita bahwa kebersihan tangan itu adalah menurunkan frekuensi kejadian terjadinya haid. Nah, bisa melalui melepaskan kotoran ya dengan menggunakan sabun biasa dan air. Nah, cara melakukan bersihan tangan yaitu dengan air mengalir atau hand wash. Ya kalau kita hand wash kita melakukannya 40 sampai 60 detik. Tapi kalau kita menggunakan apa ini hand rub yang dengan menggunakan larutan berbasis alkohol itu adalah 20 sampai 30 detik. Nah, alkoholnya adalah 60 sampai 90% dengan syarat utama adalah tangan tidak tampak kotor. Tujuannya menghilangkan kotoran ya secara mekanis dan mengurangi jumlah mikroorganisme sementara. Kemudian penghuni tangan kita ya itu ada resident flora dan transient flora yang mungkin adik-adik sudah belajar di ilmu yang lainnya ya. Bahwa ini di lapisan kulit, kalau yang resident flora itu tinggal di lapisan kulit yang lebih dalam serta di dalam folikel rambut. Ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya bahkan dengan pencucian dengan sabun dan air mengalir. Makanya kalau kita lihat yang 99,9 sekian persen gitu ya. Kalau yang transient flora, flora itu yang di lapisan atas dan bisa dihilangkan dengan menggunakan cuci tangan dengan sabun ataupun air mengalir. Nah, indikasi cuci tangan, nah, indikasinya adalah segera setelah tiba di rumah sakit. Begitu adik-adik masuk ke ruangan pelayanan ya, langsung Anda cuci tangan. Kemudian sebelum, yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum memakai sarung tangan dan sebelum tindakan ke pasien, sebelum tindakan invasif, sebelum menyiapkan obat, sebelum memberikan makan, dan sebelum meninggalkan rumah sakit. Nah, jadi meskipun sebelum itu sebelumnya banyak gitu ya. Nanti bisa dibaca kembali. Nah, di antara ada yang prosedur pada pasien yang sama di mana tangannya terkontaminasi mau pindah pasien satu ke pasien yang lainnya. Setelahnya adalah kontak dengan pasien, setelah melepas sarung tangan, setelah melepas APD, setelah kontak dengan cairan ya baik darah, cairan tubuh ataupun alat, setelah menggunakan toilet, nah setelah kita menyentuh hidung ya, atau setelah kita kontak dengan lingkungan pasien. Nah, ini five momennya kan ini ya. Sebelum kita ke pasien, before pasien kontak, sebelum kita melakukan tindakan aseptik, setelah kita kontak dengan pasien, setelah kita kontak dengan cairan tubuh pasien, dan setelah kita kontak dengan lingkungan pasien. Tiga sebelum dan maaf, dua sebelum dan tiga sesudah. Rinciannya sudah saya sampaikan di depan tadi. Sebelumnya itu apa saja sih? Tadi sudah ada banyak contohnya. Dan sesudahnya apa saja sih? Itu sudah ada contohnya. Nah, ini termasuk perilaku. Perilaku inilah yang memberikan kontribusi besar terhadap keselamatan pasien dan mencegah pasien dari infeksi yang ditimbulkan selama perawatan di rumah sakit. Nah, 6 langkah cuci tangannya. Yang pertama kan tentunya apa? Nah, adik-adik nanti kan bisa praktekkan sekarang banyak video atau YouTube-nya ya. Jadi kita usap tangan kita yang berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian salah-salah kemudian yang pertama setelah telapak, kemudian punggung ya, punggungnya, kemudian salah-salah jarinya ya, kemudian menggosokkan untuk menghilangkan di area buku-buku di dekat punggung jari kita, kemudian punggung jarinya, punggung telapak tangan ya dengan diputar menggunakan ibu jarinya, kemudian di ujung-ujung eh, jari kita itu kan ada ujungnya termasuk dengan perbatasan yang dengan kuku. Nah, itu untuk dibersihkannya dengan kita tangannya mengerucut, kemudian ditangkupkan penuh jari-jari, kemudian diputarkan. Nanti di rumah sakit akan diulang lagi. Nah, ini jadikan budaya adik-adik saat di rumah. Maka akan hafal sendiri. Tapi kalau kita ingatnya mau praktek saja, pasti kita lupa. Jadi sehari-hari di rumah usahakan kalau cuci tangan menggunakan teknik ini. Maka kita akan terbiasa sendiri, nggak usah dihafalkan ya. Jadi nggak usah dihafalkan mikir habis langkah satu ini apa ya, langkah kedua apa ya. Nah, karena terbukti kemarin kita ujian perawat itu beberapa perawat gagal melakukan cuci tangan dengan benar. Itu kan suatu hal yang
dramatis gitu ya. Karena selama praktek kan bertahun-tahun, minimal kalau S1 tuh 1 tahun full dia ditanam di praktekan gitu ya. Sampai dia jadi perawat kok gagal cuci tangan, padahal dia lulusan baru itu kan berarti kita membayangkan selama praktek pasti nggak cuci tangan dengan benar itu. Karena kita suruh ingat-ingat itu ya, itu tetap lupa itu. Jadi dia senyum-senyum gitu ya. Ini contoh-contoh yang nggak baik, tapi banyak juga yang sudah betul. Itu pasti selama praktek melakukan dengan hal yang benar. Nah, itu suatu contoh yang bisa kita pelajari. Yang kedua adalah pemakaian APD. Anda akan memakai APD dengan prinsip bersih, tidak steril, dan steril. Kalau kita memakai yang bersih, kapan sih? Saat kita mengenakan kontak dengan darah, cairan tubuh, misalnya saat perawatan luka, maaf, misalnya kita kalau apa untuk membersihkan darah pasien, misalnya pada saat kita di maternitas contohnya kita habis melakukan pertolongan persalinan, membersihkan daerah-daerah yang ada di luarnya, memandikan apa ya pasien dari karena ada kotoran darah atau cairan tubuh yang lain, atau saat kita menolong apa ini buang air kecil gitu ya, buang air besar, atau kita mau menyentuh benda-benda lain yang tidak steril, nah itu boleh menggunakan sarung tangan yang bersih saja. Tapi yang steril, misalnya kita mau berhubungan dengan mukosa membran atau kulit tidak utuh, contohnya pada saat perawatan luka, pada saat kita mau melakukan pemasangan NGT, pada saat kita mau melakukan pemasangan kateter. Nah, itu. Pastikan hafal ya ukurannya masing-masing. Kemudian masker Google atau pelindung wajah nih kalau kita berhubungan dengan percikan ya selama prosedur tindakan. Jadi kalau berisiko ada cairan tubuh yang menimbulkan percikan lebih baik menggunakan pelindung wajah atau face shield atau Google kacamata gitu ya. Kemudian gaun ini yang ada yang bersih saja saat misalnya Anda mau melakukan perawatan luka di ruang rawat karena berisiko ya nanti mungkin terkena apa ini paparan cairan atau yang lain itu kita sarankan tetap menggunakan gaun. Tapi kalau yang apa ini di kamar operasi gaunnya adalah steril. Memang gaunnya itu kalau bisa memang yang tidak tembus cairan ya karena kan akan mengenai badan kita. Kemudian pelindung kaki ya, penutup kaki itu sesuai dengan areanya, tapi terutama di misalnya kayak ruang bersalin, kamar operasi. Nah, kalau ruang rawat biasa kita masih menggunakan sepatu kita masing-masing. Kemudian yang kriteria peralatan pasien yang apa ini yang dengan kita harus melakukan sterilisasi, bisa kita kategorikan yang non-kritikal, semi-kritikal, atau kritikal ya sesuai dengan jenis alatnya. Ya. Alatnya apakah alat-alat itu perlu dengan sterilisasi, baik suhu dingin, suhu panas, ataukah mungkin cukup dengan kita lakukan perawatan biasa dengan menggunakan disinfektan. Kemudian untuk dekontaminasinya bisa dengan sterilisasi, desinfeksi, atau cleaning. Nah, sekarang semua rumah sakit untuk proses sterilan ini kan sudah tersentral karena sesuai dengan standar ruangan sudah tidak boleh melakukan sterilisasi alat. Jadi kita di ruangan tinggal menggunakan penggunaan alat. Jadi untuk yang program yang ketiga ini ya itu kita hampir tidak menjumpai di ruangan. Jadi pasca digunakan kita hanya diminta untuk merendam alat dengan cairan tertentu kemudian nanti akan dikirim ke CSSD. Karena memang ada standar indikator internal dan eksternalnya untuk memastikan alat itu betul-betul steril. Kalau dulu disterilkan di ruangan hanya dengan menggunakan misalnya autoclave, yang penting mesin dihidupkan, dimatikan, tapi kita nggak tahu indikatornya karena tidak terpasang indikator yang memastikan bahwa alat kita sudah steril atau belum. Jadi saya yakin Anda sudah tidak menjumpai untuk proses steril ini yang ada di ruangan di rumah sakit. Nah, mencuci kita juga sudah tidak ya. Ya, alhamdulillah sekarang dengan adanya standarisasi ini, perawat sudah tidak lagi diminta mencuci alat karena begitu selesai digunakan, alat langsung dimasukkan ke dalam apa ini sebuah tampungan ya, kemudian langsung direndam. Jadi kita tidak lagi mencuci alat, mensterilkan, jadi tidak perlu saya bahas di sini. Kemudian yang keempat adalah mengendalikan lingkungan ya. Bagaimana kita mengendalikan lingkungan ini pentingnya. Kita memastikan bahwa semua lingkungan kita dalam kondisi bersih. Jadi memastikan meja. Makanya betul ada gerakan 5R itu betul. Ini mendukung adanya apa? Adanya pengendalian dan pencegahan infeksi. Meja harus bersih, korden kita bersih, atap-atapnya nggak boleh ada apa ini nggak boleh ada apa ini kotorannya, nggak boleh dindingnya berjamur. Itu memang betul. Jadi di situ adalah salah satu pengendalian dari lingkungan. Nah, linen ini adalah bagaimana prinsip yang harus adik-adik pegang. Kalau
pengiriman, pencucian kan jelas bukan di kapasitas kita, jadi tidak perlu saya bahas. Tapi yang penting adik-adik adalah memastikan apakah linen yang Anda gunakan itu steril atau tidak steril. Nah, ketika Anda di kamar operasi harus tahu SPO di masing-masing rumah sakit bagaimana proses pengambilan linen steril dari tempatnya. Tetapi di ruang rawat, adik-adik pastikan dia ketika mengambil linen yang bersih adalah gunakan prinsip first in first out atau FIFO. Mana yang diambil dulu. Jadi ketika kita harus punya konsep, ketika kita di ruangan itu ketika ada linen baru ditaruh di atasnya lagi, maka kita ngambilnya yang dari bawah. Tapi kalau ada SPO, kalau ada linen baru ditaruh yang bawah, yang lama ditaruh di atas, berarti urutannya dari atas. Nah, kenali prinsip FIFO karena ini sebagian besar tidak dilakukan dengan baik. Kalau distribusi linen kotor dan bersih sudah dilakukan oleh petugas laundry di semua rumah sakit, alhamdulillah ya perawat sudah tidak mengurusi linen kotor sampai ke laundry lagi karena semua sudah ada petugasnya tersendiri. Karena memang kita fokusnya kepada asuhan kepada pasien. Nah, untuk warna kantong ya, untuk yang kuning untuk infeksius, jangan sampai adik-adik salah ya. Kemudian yang hitam untuk non-infeksius atau domestik. Yang merah kalau adik-adik itu praktek di area radioterapi untuk bahan-bahan radioaktif. Untuk yang ungu itu kalau Anda praktek di area kemoterapi atau terapi kanker itu adalah untuk membuang limbah sitotoksik. Nah, ini beberapa yang apa ya yang harus diperhatikan. Anda nggak boleh membuangnya di sampah kuning kalau bukan sampah infeksius. Kenapa? Karena rumah sakit akan terbebani pembayaran. Kenapa? Kresek warna kuning ini pengelolaannya khusus. Ya, semua rumah sakit itu kerjasama dengan pihak ketiga dan hitungan pengelolaan sampahnya adalah dengan ditimbang dulu, gitu ya. Jadi biayanya per kilogram. Jadi adik-adik jangan membebani rumah sakit gara-gara ada banyak praktikan, angka pembiayaan sampah non medisnya kok meningkat. Oh, karena ternyata banyak yang salah memasukkan. Atau sebaliknya ya, kita dikomplain dari warga karena ada banyak sampah medis yang masuk ke kresek warna hitam. Itu ya penanganan limbah. Benda tajam, prinsip jangan melakukan recapping. Karena kami sampai hari ini masih menemukan laporan mahasiswa yang tertusuk jarum karena melakukan recapping. Hati-hati ya. Di kampus sudah tidak diajarkan recapping. Di kami juga iya. Saya nggak tahu kenapa ketika praktek apakah karena apa ya gugup atau gimana sehingga mereka melakukan recapping. Jadi adik-adik kalau mau melakukan tindakan ya tenang dulu. Kan tindakannya tidak emergensi rata-rata ya. Jadi silakan Anda tenang dulu, pikirkan dengan baik apa yang Anda mau lakukan, langkah-langkahnya, kemudian jalan, lakukan tindakan, tidak usah tergesa-gesa, pastikan semuanya sesuai dengan standar. Nah, nanti akan terhindar dari tertusuk jarum. Jika terpaksanya Anda terkena pajanan, segera melapor kepada pembimbing karena masih akan diberikan perlakuan khusus kepada Anda ketika kita terkena pajan. Jangan nangis dulu, nangis boleh. Karena pernah ada mahasiswa itu lapor ke kita udah lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, kita sudah sulit ya untuk penanganannya ya kan sudah nggak optimal. Harusnya saat itu juga pasti Anda akan segera dibawa ke IGD, kemudian akan dilakukan tata laksana pajanan. Ya, kita berharap nggak pernah terjadi. Tapi kalau terjadi, jangan takut, jangan nangis dulu, langsung bilang ke pembimbingnya. Kesehatan petugas ada vaksinasi ya. Saya yakin adik-adik juga sudah dilakukan vaksinasi. Ya, kalau perlu kita melakukan medical check up ya. Nah, kalau di rumah sakit ada itu programnya medical check up untuk karya untuk perawat ya, khususnya dan bidan ya atau semua karyawan yang berisiko tinggi termasuk petugas pengelola sanitasi, limbah dan lain sebagainya, petugas gizi. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan ya penanganan pajaman sebelum 4 jam itu harus sudah ditata laksana. Jadi saran saya segera terkena pajanan langsung melapor kepada pembimbing. Jangan jangan takut atau nangis dulu itu ya. Karena kami akan segera di semua rumah sakit pasti standarnya sama karena ada SPO-nya. Kalau ada pajanan harus segera ditata laksana. Jadi kemudian kalau sakit ya adik-adik silahkan kalau mungkin sakit itu berisiko terhadap Anda silahkan istirahat dulu. Jangan memaksakan diri ya karena kita di rumah sakit kan berhubungan dengan penyakit. Tapi supaya kita imunitasnya bagus ya jaga makannya, jaga istirahatnya, kurangi hal-hal yang tidak penting yang menghabiskan waktu ya kalau malam istirahat yang cukup ya. Jangan main game, main HP, Instagraman atau media sosialnya terlalu malam ya. Kita harus mengamankan diri kita. Jadi jangan kita membuat tubuh kita sendiri nggak safety gitu ya. Jadi adik-adik silahkan manajemen waktu dengan baik.
Penempatan pasien silahkan nanti belajar ya. Oh ini ternyata ada pemisahan antara pasien infeksius dan non infeksius. Jika rumah sakit itu mungkin ruangannya terbatas dan memang apa ini bukan pasien yang apa ya resisten ya, maksudnya kan ada pasien TB itu yang sudah apa drug resisten atau resisten terhadap obat tertentu itu yang betul-betul harus dipisahkan di gedung tersendiri. Tapi pada pasien-pasien yang mungkin dengan hanya diare itu kita bisa melakukan dengan cohorting atau pasien dengan TB yang non MDR atau yang multi drug resistant itu bisa dengan cohorting. Cohorting itu apa sih? Kita memisahkan ruang satu dengan yang lain. Misalnya ini ada kamar 7, ini adalah dipakai pasien diare. Kamar 8 boleh dipakai pasien umum, tapi nggak boleh kamar 7 ada 4 tempat tidur, satu diare, satu batuk, satu tipoid, itu nggak boleh. Itu namanya cohorting. Nah, nanti silakan belajar di rumah sakit. Oh, saya mau di ruang, saya praktek nih di ruang penyakit dalam. Tanya ke pembimbingnya, Bu, ini ruangannya ada cohorting pasien tidak? Nah, nanti bisa belajar realnya kayak gimana sih cohorting pemilahan pasien itu ya. Saluran nafas ya, saya etika batuk, adik-adik sudah tahu ya bagaimana cara mengedukasi keluarga atau kita sendiri nih batuk yaitu dengan cara menutup mulut hidung dengan tisu atau dengan punggung tangan kita ya kalau bersin itu ya. Kemudian karena ini kalau kita bisa melakukan batuk dengan efektif itu menurunkan transmisi melalui droplet saluran nafas ya baik flu ataupun yang lainnya. Kemudian yang sakit yang menggunakan masker saat ini kan demikian, yang sakit yang menggunakan masker. Namun karena pasien kita itu kan jarang yang mau memakai masker, maka kita kalau ke pasien tetap harus memakai masker. Ya karena kan pasiennya nggak mau pakai masker karena kita yang harus menjaga diri kita. Kalau idealnya kan yang sakit yang pakai masker nih. Nah, tapi karena pasien tuh mungkin tidak nyaman juga memakai masker ya, maka kita yang menggunakan masker saat masuk ke ruangan pelayanan pasien. Kalau saat sudah tidak di ruangan pelayanan, di station, boleh kita buka. Makanya adik-adik kan mohon membawa masker itu tujuannya itu. Karena kan nggak nanti setelah pelayanan dipakai sekian 2 jam, 3 jam, kemudian Anda taruh di saku itu lah, ya itu kan kotor lagi ya, malah baju Anda yang kotor ya. Jadi nanti kalau mau ke pasien lagi, kalau sudah tadi 3 jam, kemudian Anda lepas ya Anda harus ganti. Tapi kalau Anda 3 jam duduk pakai masker ya mungkin kalau tidak berhubungan dengan pasien yang airborne disease masih boleh dipakai. Tapi kalau dengan pasien airborne disease jangan main-main ya. Jadi kalau ke pasien ya jangan dipakai lagi. Atau Anda mau makan ya, kemudian kan maskernya ditaruh, kemudian nanti dipakai lagi, itu hati-hati juga ya. Jadi makanya diminta untuk membawa masker lebih dari satu, sehingga diserahkan di ruangan untuk nanti dipakai ganti Anda sendiri. Nyuntik yang aman, kita tidak boleh menggunakan satu jarum untuk beberapa pasien, bahkan satu jarum untuk diganti obat yang lain pun atau multidos itu tidak disarankan lagi. Satu obat, satu alat, satu pasien. Nah, tidak boleh, obatnya sama kok, kemudian ganti-ganti. Ini kan cuma intravenous lewat lewat selang infus aja, tetap nggak boleh. Sekarang sudah by name, by obat, by pasien itu ya. Kemudian yang tadi ada kewaspadaan standar. Tadi kan mulai dari cuci tangan, APD, pengelolaan linen, alat gitu ya. Sampai dengan batuk yang efektif, penyuntikan yang aman. Ya sekarang yang standar itu adalah berdasarkan transmisi atau penyebarannya. Baik melalui kontak, droplet, atau melalui airborne. Atau dua-duanya bisa, baik droplet atau airborne. Contoh misalnya pada pasien batuk, itu bisa droplet, bisa airborne. Nah, jadi kan ada dua ya. Nah, jadi bisa kombinasi atau bisa salah satu saja. Maka kita memilih APD-nya sesuai dengan cara transmisinya. Kalau transmisinya caranya dengan kontak atau perpindahan sakitnya dengan kontak, maka cara yang tepat ya kita menggunakan sarung tangan. Kalau dengan droplet dan dengan airborne ya kita menggunakan masker dan sarung tangan. Kuncinya adalah waspada terhadap standarnya, langsung kita kenali gejalanya. Jadi kalau kita dengan kontak tadi ya sarung tangan dan gaun ya. Tapi kalau droplet selain itu ada mungkin juga pelindung wajah ya, maaf pelindung mata, mungkin penting juga masker khusus untuk yang airborne disease seperti pasien TB dan yang sejenisnya itu saat melakukan tindakan ya kalau dia ada tindakan apa ini inhalasi ya atau nebulizer wajib menggunakan respirator N95. Nah, N95 ya karena itu memang penting. Kemudian cuci tangan sebelum dan setelah merawat pasien seperti prinsip cuci tangan tadi.
Kalau yang kontak itu ya, karena menularnya melalui kontak ya kita mengedukasi pasien, pasiennya jangan jalan kemana-mana gitu ya. Jangan sampai nanti dia malah cerita dari kamar satu ke kamar yang lain, termasuk yang airborne tadi ya atau yang transmisi karena droplet juga nggak boleh jalan-jalan. Kemudian berusaha meminimalisir kontak antar pasien. Nah, kalau droplet itu kan karena kita batuk, karena kita bersin, karena kita bicara gitu ya. Jadi bisa melayang gitu ya ke udara sehingga kalau ada prosedur aerosol misalnya kita melakukan section, bronkoskopi, nebulizer atau tindakan intubasi kita gunakan masker yang sesuai. Makanya adik-adik kalau praktek di rumah sakit pastikan menggunakan masker yang bedah ya, jangan masker yang masker cantik-cantik yang tidak terstandar untuk pelayanan ya. Jadi gunakan aja masker-masker bedah yang kita beli dengan masker biasa itu yang menutup seluruh wajah kita dan memang di situ digunakan untuk pelayanan di rumah sakit. Jadi bukan masker yang bentuknya aneh-aneh tapi kita tidak melihat bahwa dia memang aman untuk kita. Kalau mau cantik nanti ganti masker saat kita tidak di ruangan pasien gitu ya. Jadi ini ya dobletnya pakai masker bedah tadi ya, kemudian pakai sarung tangan dan pakai gaun ya, karena bisa jaraknya tuh bisa eh, ter apa ya, ketika droplet tuh bisa keluar tuh dengan jaraknya hampir 1 meter. Tempatkan pasien dengan ventilasi ya. Ini kan adik-adik nanti belajar di rumah sakit ya. Bagaimana sih menempatkan pasien dengan airborne? Silakan adik-adik yang praktek di ruang penyakit dalam yang ada pasien airborne disease, lihatlah desain ruangannya. Syukur-syukur kalau ruangannya pas nggak dipakai, Anda bisa lihat masuk ke dalam, mempraktekkan, oh ini dengan tekanan positif itu bentuknya seperti apa. Nah, pengecekannya seperti apa. Itu kan Anda dapatkan saat Anda praktek. Silakan Anda yang harus proaktif. Walaupun mungkin di standar kompetensi Anda tidak ada, tapi silakan adik-adik belajar. Ruangannya kayak apa sih desainnya gitu ya kalau ruangan isolasi itu ya. Boleh banget nanti kalau Anda lulus jadi manajer perawat itu bisa membantu mengusulkan desain-desain untuk ruangan. Membatasi gerak pasien, kita selalu rutin lakukan edukasi. Kalau kita mau cek, nah nanti silakan dilihat kalau kita memastikan ruangan kita itu masih tekanan tekanannya masih negatif atau tidak. Kalau di kamar operasi kan tekanannya positif. Kalau di ruangan isolasi tekanannya negatif. Itu kalau pintunya ditutup, kemudian kita buka, kita kasih tisu, pintunya itu di depan pintu, tisunya akan tersedot ke dalam. Itu namanya tekanannya negatif. Nanti kalau pas pakai di kamar operasi silahkan dilihat, oh ini tekanannya desainnya tekanan positif. Kemudian kewaspadaannya ya silahkan diterapkan. Kemudian kita yakin bagaimana proses penyebarannya. Kalau ada infeksi baru itu harus dilaporkan. Ini mungkin berlaku untuk teman-teman ya, untuk teman-teman di rumah sakit karena mungkin menemukan infeksi baru segera harus dilaporkan kepada petugas yang terkait. Karena partikelnya itu akan apa ya sangat kecil ya. Jadi lebih kecil dari 5 mikro mengandung itu kan ada mikrobanya melayang gitu ya. Contohnya pada pasien. Makanya kenapa sih pasien cacar, campak itu semuanya dilakukan isolasi karena dia berpotensi melakukan transmisi penularan kepada pasien lain ataupun kepada petugas. APD-nya sudah saya sampaikan tadi ya, ada masker, kemudian sarung tangan, gaun, apron, cuci tangannya ya, wash in, wash out ya, sebelum dan sesudah. Kemudian penempatan pasiennya tadi kalau khusus yang airborne atau karena saluran nafas atau yang sejenisnya itu dengan tekanannya negatif kebalikan dari kamar operasi ya. Kalau kamar operasi tekanannya positif, aliran udaranya terkontrol, nanti ada alatnya gimana yang disebut lebih dari sama dengan apa 12 kali per jam. Kemudian jangan menggunakan AC sentral tapi AC-nya nanti akan ditambahkan dengan HEPA filter. Kemudian kalau sangat tidak mungkin bisa dilakukan cohorting tadi. Kamarnya terpisah sama ya. Kemudian dengan tekanan negatif ini pun tidak menjamin tidak ada penyebaran kalau kita berperilaku yang tidak baik. Ventilasinya kita perhatikan ya dengan menurunkan penyebaran. Jadi ventilasinya itu yang bisa langsung terkunci sendiri kalau kita keluar nggak usah, tapi sudah ada pengaturnya dia langsung bisa nutup sendiri. Kemudian kalau ada untuk antar roomnya sebagai petugasnya ya nggak langsung kita berhubungan dengan pasiennya tapi ada ruang perantara untuk kita membersihkan diri. Kemudian kalau tidak punya mungkin bisa kita lakukan perawatan pasien TBC itu di gedung dengan dia di pinggir yang dia mendapatkan pencahayaan matahari secara langsung. Itu boleh. Ada 3 ventilasi lingkungan, nanti silahkan dilihat yang mekanik itu dengan exhaust fan ya. Nanti silahkan dilihat bentuknya exhaust fan seperti apa.
atau bisa dapat dikombinasi menggunakan AC dan sistem HEPA filter tadi. Atau yang natural tadi ya dengan kita menggunakan apa ini dorongan aliran udara yang keluar atau angin yang tadi saya sampaikan adalah dengan menggunakan pencahayaan matahari atau menggunakan kombinasi keduanya boleh. Nah, kesimpulannya bahwa PPI ini sangat penting ya dilaksanakan kapan saja, dimanapun, oleh siapapun. Karena memberikan dukungan bagi rumah sakit, khususnya dari manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan membutuhkan komitmen seluruh dari sivitas hospitalia dalam hal ini termasuk adik-adik mahasiswa. Nah, itu mungkin ya dari PPI saya akan lanjutkan dengan apa ini materi yang berikutnya adalah tentang pelayanan prima. Adik pasti juga sudah sering ya dapat apa ya pembekalan ya karena kan irisannya tipis ya dengan bagaimana kita melaksanakan etika profesi kita gitu ya. Kita lihat apa sih peran kita dalam melakukan pelayanan prima. Kita lihat dulu, kita itu kan harus salah satu tujuan utama adalah mempertahankan pelanggan kita, mempertahankan pelanggan gitu ya. Tapi ya ada yang nggak bisa kita pertahankan loh. Misalnya pasiennya meninggal dunia. Kan nggak mungkin balik ke kita walaupun kita punya harapan keluarganya nanti akan balik ke sini. Yang kedua dia pindah alamat dari Jogja pindah ke luar pulau sana ya. Sulitlah untuk kita tarik ke sini lagi gitu ya. Walaupun tuh mungkin saja buktinya apa? Banyak orang Indonesia pergi ke luar negeri ya. Itu kan sesuatu peluang buat kita sebenarnya. Mencoba alternatif lain. Dia sudah mulai coba-coba nih. Kok saya ada orang yang cerita di rumah sakit sana kayaknya perawatnya baik-baik deh. Kalau orang sudah tertarik itu hati-hati. Kayak adik-adik dibujukin, yuk kita makan bakso ke sana. Rasanya lebih enak loh. Kalau Anda itu orangnya apa ya sudah berkomitmen dengan bakso di yang Anda tujuan utamanya nggak akan mungkin tertarik nggak saya pokoknya udah di sini rasanya paling mantap nah tapi kalau anda iya ya coba di sana katanya penawarannya menggiurkan ya layanannya bagus ruangannya bersih pasti dia akan pergi nah kalau sudah mencoba enak dia akan pergi pindah kompetitor kalau dia udah coba-coba tadi dia akan pindah tidak puas dengan kita karena pelayanan kita yang mengecewakan ada 4 alasan pasien ke rumah sakit satu karena inovasinya. Nah, ini kalau inovasi kan mungkin bukan serta-merta perawat yang punya beban ya. Yang kedua karena reputasinya. Reputasi juga bukan hanya kita saja sebagai perawat. Nah, kemudian keramahan. Tapi kita punya dukungan bagaimana perawat selalu berinovasi. Jadi contohnya kalau kita melakukan manajemen nyeri. Saya membaca di standar SPO-nya PPNI. Di sana ada manajemen nyeri non farmakologi itu kalau tidak salah ada 9. Nah, itu jarang kita lakukan. Yang kita lakukan paling hanya seringnya 2. Banyak yang selalu hanya apa dengan napas dalam, dengan teknik relaksasi. Padahal di sana ada banyak teknik relaksasinya. Silakan nanti dilihat. Manajemen nyeri non farmakologi itu inovasi. Oh ternyata sekarang itu di rumah sakit misalnya Panembahan Senopati ya perawatnya itu luar biasa loh. Kami sekarang baru aja mau apa mereview SPO dan akan kami latihkan untuk manajemen nyeri non farmakologi. Kemarin tahap 1 sudah. Kita akan lakukan tahap kedua. Oh, ternyata ada banyak ya. Jadi kalau di sana itu dijamin kalau orang kesakitan tuh tertata laksana dengan baik, nggak usah nunggu dokternya ngasih obat. Kalau skornya masih di bawah 4 kan tugas kita itu. Nah, keramahan kita berkontribusi nih, jangan sampai kita judes galak gitu ya. Atau kemudahan aksesnya. Nah, kita lihat service excellent itu kayak gimana gitu ya. Nah, kita lihat dulu tantangannya dong. Pelanggan kita makin cerdas. Sudah saya sampaikan tadi di awal ya bahwa pelanggan kita itu sekarang sudah tidak main-main lagi. Entah benar atau salah mereka sudah bisa dengan mudah mengakses informasi. Supaya kita tidak bingung maka adik-adik silahkan dipelajari ilmunya. Ilmu kita itu sudah all out luar biasa lengkap dari ilmu keperawatan kita sendiri atau ilmu yang berhubungan dengan kolaborasi atau berhubungan dengan materi-materi yang lain. Jadi kalau adik-adik praktek itu selalu dibawa ilmunya. Oh, saya praktek di KMB. Mau belajar apa sih? Dulu teorinya KMB dibawa semua. Nanti sih lihat di lapangan. Kebanyakan mudah-mudahan tidak terjadi di mahasiswa Unrio itu ya. Kalau mereka praktek itu bukunya nggak dibawa. Sehingga kalau diskusi itu pasif. Atau malah bingung, udah diajarkan belum ya? Nah, karena ngajarnya kan bertahap ya. Ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, prakteknya kan ujungnya di profesi. Di akhir Anda selesai pembelajaran teori. Jadi silakan dibaca.
Ya pengalaman saya sendiri sebagai pembimbing manajemen saja. Kalau diskusi itu, padahal saya kan udah diajarkan, saya sampai ingetin, itu loh dek yang kayak gini. Kayaknya sudah Bu, tapi saya lupa. Tolong dibuka bukunya, nggak dibawa Bu. Kita nggak pernah mencatat. Oh ya, sekarang kan modelnya software ya. Ya besok PPT-nya dibawa. Lupa nyimpennya di mana Bu? Nah sekarang adik-adik silahkan ya, Anda kan Gen Z yang luar biasa. Materi-materi itu disimpan dengan folder di drive. Jadi nggak ada alasan hilang atau terhapus, laptopnya hilang atau rusak, HP-nya rusak, HP-nya ganti itu ya. Silakan akan dilihat. Oh ini ternyata KMB kelompokkan ya. Oh ini yang medical, oh ini yang bedah, ini ilmu kritis, apa kritis, ilmu gawat darurat. Begitu praktek siap, diskusi lancar gitu ya. Jadi nggak perlu Anda hafal, tapi saat Anda diskusi itu Anda punya materi yang mau ditanyakan, didiskusikan. Dan kami senang karena bisa memperbaiki kami juga. Kenapa? Karena kan teman-teman dapat tambahan ilmu baru dari adik-adik. Kalau mungkin kami ketinggalan. Teknologinya baru. Nah, jadi teknologinya alat itu kan banyak ya, Dik. Mungkin di rumah sakit A, B, C, D beda-beda. Anda kan berputar ya dari rumah sakit satu ke yang lain. Silahkan Anda belajar. Sama-sama mesin EKG, antara bahkan jangankan antar rumah sakit, antar ruang saja kadang mesinnya beda. Itu perlu belajar. Jangan puas dengan saya sudah bisa EKG, tapi ternyata alatnya beda. Saya sudah bisa sharing pump, ternyata alatnya beda. Saya sudah bisa masang infus pump, ternyata alatnya beda. Saya sudah bisa mengukur tekanan darah, ternyata alat digitalnya beda. Semua alat yang beda itu harus kita sikapi dengan bijak. Kita harus punya kemauan belajar yang tinggi. Karena kalau kita nggak belajar, gimana kita bisa memberikan pelayanan prima? Uang kita nggak dong menggunakan alatnya. Kita nggak bisa apa menjelaskan pasien dengan baik. Jadi pelayanan prima tidak identik dengan kita senyum saja. Tapi bagaimana skill skill kita dan knowledge kita ini, bukan hanya attitude kita, bukan kompetensi kita. Nah, jadi kita akan memberikan pelayanan yang lebih dari harapan pelanggan kita. Oh, ternyata perawat sekarang pinter-pinter ya. Gak hanya bisa senyum sana, senyum sini. Nah, gitu ya. Ternyata pinter-pinter ya. Istilah anak sekarang tuh sat-set. Nah, nah, untuk excellent itu harus efisien ya. Jadi karena efisien, kalau kita tahu standarnya pasti akan efisien. Karena apa? Ya karena kita bisa memanage waktu dengan baik. Tidak waktunya memanjang. Tidak ya harus nunggu-nunggu gitu ya. Kita juga servisnya juga harus excellent ya. Beda dengan yang lain. Nyata bisa dilihat dan berkualitas. Harapannya itu apa? Pasiennya puas. Kalau pasiennya puas sama kita juga puas, deh. Jangan salah loh, puasnya pasien itu kita nggak puas. Kalau pasiennya puas, kita sampai di rumah bisa bahagia. Pulang dari rumah sakit bisa mau main, mau ke kafe, mau makan, itu kita happy. Coba kalau pasien kita tadi komplain itu ya, atau nggak puas, atau kita melakukan insiden, kita tuh cemasnya luar biasa, deg-degan terus ya, jantungnya berdebar-debar, takut ketahuan, takut nanti ditulis di media sosial, takut nanti dipanggil atasan, takut dipanggil pembimbing kan gitu ya. Jadi kita nggak puas. Sesungguhnya kepuasan pasien itu ya kepuasan kita. Apalagi institusinya citra rumah sakit jadi lebih bagus. Prinsipnya apa? Ada empati. Kita pedulilah sama pasien ya. Responsif ya, cepat tanggap. Jangan kita menunggu laporannya pasien. Ada pasien masuk dengan sesek. Anda harus ke ruangannya pasien. Gimana Bu? Setelah dipasangkan apa oksigen atau dipasangkan selang oksigen di hidung Ibu, seseknya gimana? Berkurang tidak? Apa posisi tidurnya saya atur, Bu? Nah, jangan sampai nanti udah dipasang oksigen kita, pasiennya udah dipasang oksigen kok. Ketika pasiennya lapor, Bu, pasiennya sesek. Kan sudah dipasang oksigen, Bu. Ditunggu dulu. Nah, itu salah. Untuk yang kolaborasi, contohnya kita masang infus pasien. Ini kemarin kami dua angkatan belajar lagi tentang manajemen cairan. Kalau ada pasien dipasang infus, target kami itu jangan ada yang lapor infusnya habis. Ada pasien dipasang infus, kita udah kelilingkan adik-adik nanti kalau jaga minimal mengambil 5 contoh pasien. Anda catat 500, tinggal 300, tinggal 200, tinggal 500 kan gitu ya masih 500. Catat di HP-nya masing-masing kasih alarm. Anda hitung kalau tinggal 300 cc, dia 20 tetes per menit, habisnya jam berapa ya? Maka itulah kecerdasan kita. Beda sekali ya mahasiswa dan perawat sekarang itu. Kita itu selama mondok bisa tidur manis yang jaga karena nggak harus nunggu infusnya habis jam berapa. Dan jangan pernah memesan kepada keluarga pasien, Bu, nanti kalau infusnya habis lapor ke kita ya. Kita itu sudah punya HP yang modern yang bisa kita kasih notif alarmnya.
Praktekkan ya Dek ya, tolong kalau Anda mau belajar pelayanan prima, salah satunya itu. Notif pasien-pasien yang khusus, tadi yang misalnya nyeri. Jangan sampai nanti pasiennya ngeluh nyeri ke kita, tadi habis kita treatment ya. Nanti kita tanya lagi nih, kan di SPO-nya ada ya. Ibu, nanti saya sekian lagi akan datang ke sini ya Bu. Nah, coba kalau praktek itu kan gitu tuh. Atau Anda menghubungi kami dengan nurse call. Itu kalau sangat terpaksa. Tapi yang selama masih bisa kita program dengan baik. Komunikasinya ya jelas, sopan gitu ya. Gestur tubuh yang penting itu. Intonasi. Profesional sesuai standar. Saya sangat yakin karena Anda sudah lulus dari stase ujian laboratoriumnya. Kemudian keselamatan pasien sudah kita sampaikan tadi ya. Prinsipnya apa sih pelayanan prima itu cepat ya. Satset, orang tuh enggak seneng kita tuh lemot gitu ya. Dua, memberikan yang terbaik. Tiga, chipper. Tapi chipper murah ini sekarang nggak jadi andalan lagi sih. Orang rela bayar mahal tapi puas. Contoh ya, kita kadang beli bakso bisa 10.000, ada orang yang rela beli bakso harganya 40.000. Karena mencari kepuasan. Sama baksonya loh ya, cuman rasanya mungkin beda. Sama juga dengan kita, saya bayar mahal nggak apa-apa sih, tapi ternyata pelayanannya bagus loh. Nah, harapan kita enggak sih, kita tidak membedakan dari pembiayaan kalau untuk pelayanan sebagai seorang perawat. Newer selalu terbaru, makanya adik-adik kita harapkan, yuk kita belajar, belajar, dan belajar. Ya, jangan sampai ketinggalan info, karena sekarang info itu mudah banget didapatkan di apapun ya. Sekarang apalagi dengan adanya chat AI itu ya, chat GPT itu, orang bisa tanya apapun, entah itu benar apa salah, semuanya ada di sana. Makanya kita belajar ilmu dengan evidence yang terbaru dan referensi terbaru. Simple, orang tuh nggak suka yang berbelit-belit. Kita kenali pelanggan. Pelanggan itu adalah orang yang penting. Jangan pernah menganggap kita orang yang penting. Tapi pelanggan itu adalah orang yang penting buat kita. Jadi pelanggan itu orang yang penting. Karena kalau nggak punya pelanggan tuh, ya kita mau ngapain sih gitu ya. Mau ngapain nih? Berikutnya adalah pelanggan tuh kita punya kesempatan. Coba kalau rumah sakit tuh nggak punya pelanggan yang cukup, nggak punya pasien, mana mungkin Anda itu bisa praktek di rumah sakit. Jadi kita ada karena pelanggannya ada. Jadi kalau nggak ada, ya kita nggak bisa apa-apa. Ilmu kita nggak berguna gitu. Pelanggan ada internal. Internal itu termasuk adik-adik mahasiswa dan termasuk kami karyawan. Apa harapannya? Ada kerjasama. Makanya silahkan adik-adik sesama mahasiswa dan nanti juga menjalin kerjasama yang bagus dengan teman-teman di lapangan. Kita tuh kan pinginnya ada saling membantu ya, meningkatkan kualitas kerja kita ya. Istilahnya nggak boleh cuek-cuekan. Ini kerjaanmu, ini kerjaanku. Kita saling responsif. Oh, belum minta bantuan, kita udah tertarik untuk menolong. Itu kan harapan semua orang ya. Jadi udah minta tolong temennya jutek, itu kan kita nggak suka. Sekarang yang eksternal itu ada pelanggan kita dari masyarakat atau pemerintah, misalnya pihak insurance tadi. Apa harapannya? Ya produknya layak, ya produk yang mereka beli itu layak. Ya. Harganya kalau bisa ya kompetitif, kualitasnya bisa diandalkan, pelayanannya komprehensif. Nah, harapannya apa pasien itu kalau bisa itu sembuh? Jadi sembuh atau sangat cepat, aman, ramah, nyaman, dan tidak sakit. Nah, jadi harapannya itu. Jadi jangan walaupun dia akhirnya tidak sembuh misalnya ya, tetapi kita sudah melakukan sesuai dengan standar. Sangat cepat, jadi satset nggak boleh atau responsif nggak boleh lalot atau lemot gitu ya. Aman artinya nggak boleh ada insiden. Ramah artinya kita nggak boleh judes ya. Nyaman artinya kita bisa memberikan kenyamanan kepada pasien dan tidak menimbulkan sakit pada pasien. Kita lihat upayanya ya. Servis itu adalah membuat pelanggan penting. Jadi kalau bisa tuh mereka datang itu sangat kita harapkan selamat pagi Bu. Contohnya nih adik-adik nanti yang prakteknya dirawat inap. Kalau ada lagi di nurse station ya, Anda duduk, kebetulan nggak ke ruangannya pasien, ada pasien diantar dari IGD atau klinik nih, pakai Rasul atau Brankar, kita tuh pingin salah satu yuk berdiri langsung menghampiri. Selamat pagi Bu, ruang rawat parikesit. Mari Ibu saya antar ke ruang perawatan Ibu. Ya Allah itu pasien langsung wah luar biasa. Kesan pertamanya begitu menggoda ya. Artinya apa? Kesan pertama yang baik itu akan menimbulkan alam bawah sadar pasien dan keluarganya menjadi pemikiran yang positif. Jadi mungkin kadang-kadang muka kita itu agak ya kurang-kurang ramah dikit itu mereka tetap kesannya baik. Coba adik-adik itu kan pasti terkesan sama orang tuh karena kesan pertamanya. Kesan pertamanya dia judes. Meskipun kita sudah senyum, kita sudah punya mindset, oh Bu Titin tuh galak kan gitu ya.
Kesan pertama. Makanya kalau ada yang datang, selamat pagi Bu, mari saya antar ke ruang. Jangan malah udah datang sampai perawatnya IGD atau klinik tanya, kamar berapa Mbak? Kamar 6 gitu aja jawabnya cuek gitu ya nggak berdiri. Nah, para pelanggan tuh datang rasanya udah jadi beban. Saya kok kayak nambah kerjaannya perawat ya. Kan gitu ya. Diterima dengan baik. Melayani dengan ramah ya. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi meskipun kita lelah, jangan Bu, kita tuh juga capek Bu. Nah, nggak usah. Tapi kita balik dengan rasa syukur. Wah, ya, puji syukur atau alhamdulillah ya kita itu melayani mereka. Walaupun kita capek, kita sehat. Coba mereka itu ya, kalau ditanya, dia lebih lebih memilih tidak jadi pasien. Menempatkan sebagai mitra. Jadi pasien itu adalah teman kita. Jangan jadi objek kita. Jadi rasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Sebagai mitra kan. Nah, menghasilkan kepuasan, peduli ya layanannya kalau bisa itu terpadu ya kalau ada mengeluhan. Nah, 11 perilakunya ini adik-adik. Tersenyum, wajahnya hangat, menganggap dia penting, dengarkan apa yang dia sampaikan, sebut dengan nama kesukaannya, gestur tubuhnya sesuai, bicaranya dengan kalimat yang diminati ya. Maksudnya, oh dia tipikal orangnya itu pendiam, jadi kita nggak dengan humor ya. Jangan kita menggunakan dengan humor gitu ya. Jangan kita humor. Kalau kita misalnya, oh orangnya itu lebih lebih sepertinya kok bisa diajak humor ya kita gunakan dengan humor. Bahasanya halus. Kemudian proses yang sedang dilakukan atau dikerjakan itu dijelaskan. Sama kan ya? Selamat pagi Bu, saya perawat Titin. Saya akan melakukan perawatan luka pada Ibu. Kan gitu. Nah. Bukan dipegang kakinya baru Bu mau dirawat lukanya. Nah, kalau di kampus kan strict itu loh ya, standar itu dipenuhi. Di lapangan juga sama, SPO kami pun sama, di SPO kami sama, di semua rumah sakit sama. Karena kita sudah terstandar akreditasi. Tetapi mungkin perilakunya yang belum 100% patuh pada standar. Jadi silahkan mudah-mudahan nanti Anda melihat semuanya sesuai dengan standar, silahkan ditiru. Kalau yang belum, jangan ditiru. Product knowledge. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa pelayanan prima bukan sekedar pada attitude kita yang baik saja, tapi knowledge kita dan skill kita yang juga harus prima. Tampil rapi ya, nggak boleh kusut bajunya, disetrika yang rapi, tidak boleh bau. Oh ada loh, pasien kita komplain ke mahasiswa yang mahasiswanya bau atau petugasnya bau. Itu sungguh-sungguh terjadi, jangan sampai itu terjadi. Nah, kita nanti jadi selebritis kalau sampai dikenal oleh pasien karena ID apa ya karena predikat tersebut. Tiga unsurnya jangan kita lupakan ya orang ya, kita ya sebagai pelaksana, adik-adik sebagai mahasiswa keperawatan, ada standarnya, pegang teguh standar yang Anda miliki. Yang ketiga, silahkan jalani proses sesuai dengan standar. Kalau tiga ini bisa Anda lakukan dengan baik, maka kita sudah memberikan kontribusi terhadap pelayanan prima. Nah, servisnya bagaimana sih? Satu, sadar diri. Saya adalah mahasiswa keperawatan atau calon perawat, nurse. Saya adalah memiliki keilmuan dengan critical thinking yang bagus. Saya memiliki konsep diri yang bagus. Saya akan mampu melakukan asuhan keperawatan dengan baik. Yang ketiga, antusias. Dari cara berjalan, cara melakukan pekerjaan, cara berbicara, akan kelihatan kita ini antusias atau tidak. Reform, selalu belajar. Value, Anda silahkan gali potensi diri, mana sisi lebih Anda, jadikan nilai lebih Anda. Anda tipenya ramah, Anda orang yang suka disiplin, Anda suka belajar, harus ada memiliki ciri khas value yang Anda tonjolkan. Untuk menutupi apa? Kekurangan kita. Kalau bisa menakjubkan, kok mbaknya itu sampai nggak ada? Oh dia habis jaga malam Bu, hari ini libur. Masnya kok nggak ada ya? Nah, sampai dicari sama pelanggan kita. Nah, care atau peduli dan selalu melakukan evaluasi khusus care ya ada 5 dasar. Compassion, kompeten, confidence, conscient, commitment. Compassion tadi ya, responsif, bela rasa, peka terhadap kesulitan. Jangan mati rasa. Mati rasa tuh gini tadi saya contohkan. Anda ada pasien nyeri. Kan sudah dikasih suntikan Bu. Ditunggu dulu Bu. Itu udah mati rasa. Atau Anda melakukan pengaturan posisi pasien. Pasiennya sudah meringis kesakitan. Memang
posisinya harus diatur begini, Bu. Ditahan dulu, Bu. Anda melakukan pemasangan infus, Anda nggak kena, jarumnya digerakkan kanan ke kiri, itu udah mulai tanda-tanda mati rasa. Anda melakukan perawatan luka, wah, padahal kalau di kampus kan bagus ya, pelan-pelan, gimana Bu, sakit tidak, tadi malam bisa istirahat tidak, wah macam-macam kan, itu bagus compassionnya. Praktekkan di rumah sakit, jangan nanti kalau pasiennya dirawat lukanya ngeluh, ini memang harus ditekan-tekan Bu, supaya bersih. Ekspresinya datar, gitu ya, tatapan matanya datar. Harusnya enggak. Jadi sebelum itu, karena ya Bu, kalau memang harus maaf ya Bu, mungkin ada sedikit rasa tidak nyaman, bisa ditahan sebentar. Ini ada bagian yang harus kami bersihkan. Tapi nanti kalau sakit, rasa sakitnya meningkat, Ibu boleh memberikan tanda kepada saya. Nah, gitu. Jadi jangan harus begini Bu, standarnya memang demikian. Jangan Kompeten, saya yakin adik-adik kompeten. Sudah semuanya lulus dari stase di laboratorium. pramuka. Percaya diri, kalau Anda kompeten, Anda memiliki ilmu, pasti percaya diri. Ingat, kita sebenarnya memiliki standar moral yang cukup bagus, tapi jangan dimanipulasi. Refleksikan dengan jujur apa yang Anda ada di suara hati Anda. Kadang kita, harusnya begini, tapi yang lainnya juga begitu kok. Nah, jadi kadang-kadang kita memanipulasi suara hati kita yang merupakan standar moral kita sendiri. Komitmen, apapun alasan Anda mengambil profesi ini, mengambil sekolah perawat, yakinlah ini adalah karir terbaik yang Anda pilih. Jadi kalau Anda yakin ini karir terbaik Anda, ya silahkan Anda laksanakan dengan konsekuen dan menggunakan standar yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, perilakunya ada ini nih, memberikan salam. Jadi kalau ketemu orang tuh minimal menganggukkan kepala lah. Bisa dimulai dari kampus loh, Dek. Kan ada mahasiswanya banyak kan di Unri itu. Nah, kalau ketemu semua orang tuh minimal ngangguin kepala. Nggak usah kenal apa tidak. Karena nanti di rumah sakit nggak akan ada yang Anda dikenalkan. Nah, itu adalah budaya. Kalau di kampus sudah terbiasa senyum sana, senyum sini, di lift kalau ada masuk, keluar juga duluan ya. Entah kenal apa tidak, tidak tahu namanya nggak masalah. Kan di rumah sakit kan nggak kenal semua pasiennya. Diawali dari tidak kenal. Penuh perhatian, berbagi perasaan, membantu tanpa pamrih ya, nggak usah disuruh. Kalau bisa, kalau ada hal yang tidak nyaman, mudah memaafkan, bisa dipercaya. Jadilah pendengar yang baik dan memberikan rasa nyaman. Jadi kalau bisa Anda dicari karena Anda tidak ada, jangan Anda tidak diinginkan keberadaannya. Wah, itu menyakitkan ya. Bagaimana membangun budayanya? Harus sadar siapa kita, apa nilai tambah kita. Kenali tadi ya, value-nya. Apa nilai tambah kita? Siapa customer kita? Kita harus tahu nih, oh saya merawat pasien dengan apa, saya mesti belajar apa. Nah, saya di penyakit dalam, di ruang rawat bedah, di area kritikal, di ruang rawat anak. Nah, kita juga tahu, kalau kami rumah sakit harus memikir kompetitornya. Kalau Anda kompetitornya siapa? Ya sesama mahasiswa. Tunjukkan Anda adalah mahasiswa Unrio yang luar biasa. Sehingga kalau Anda bisa menunjukkan dimanapun luar biasa, pasti suatu saat mereka membutuhkan yang diingat hanya Unreal, kan gitu. Kenapa kita berbeda? Nah, apa bedanya Anda dengan yang lain? Sama-sama loh, ini praktek profesi. Kebetulan Anda nanti prakteknya bersamaan dengan banyak mahasiswa dari kampus lain. Apa beda Anda itu? Ciri khas Anda apa nih? Apa nilai tambahnya? Nah, tadi sama ya. Apa kultur yang kita bangun? Nah, apa sebenarnya yang menjadi modalitas Anda, ciri khas Anda sebagai seorang calon perawat atau perawat? Nah, apa yang bisa ya, kalau karyawan sih apa yang bisa dilakukan sebagai karyawan? Kalau Anda mahasiswa ya apa yang bisa Anda lakukan sebagai mahasiswa? Kuncinya, nah, Anda harus tahu semua ilmunya. Sudah tahu kan adik-adik udah dikasih pembekalan nih. Nah, anda harus mampu. Sudah Bu, sudah lulus semuanya. Teorinya lulus, laboratnya lulus. Berarti dua sudah kita pegang. Tahu, mampu, itu udah Anda pegang. Tinggal satu, Dek. Mau. Nah, tinggal sepertiga saja. Mau. Tapi sepertiga ini dampaknya luar biasa. Anda kompeten secara teori. Anda kompeten di skill laboratorium. Tapi nggak mau melakukan, maka sangat tidak akan mampu menjadi membangun service tim yang efektif. Jadi silahkan ya, mau. Kan Anda sudah tahu, mampu, sudah full nih ya. Baterainya udah dicas full nih sama kampus ya. Tinggal nanti mau. Nah, berikutnya adalah menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu kan kebiasaan kita sehari-hari. Jalankan 5R. Jadi
Pelayanan prima itu termasuk 5R, memastikan ruangan pasiennya rapi. Jadi tolong dong meja pasien itu juga kita edukasi untuk merapikan. Kita lihat makanan yang terbuka, bagaimana kita mengedukasi, bagaimana minuman yang mungkin sudah nggak diminum berapa lama, mana makanan yang harus segera dibuang, mana mejanya kalau misalnya kotor kita bisa minta bantuan teman-teman cleaning service untuk membersihkan. Tempat tidurnya rapi, bawah kolong tempat tidur rapi. Kalau lantai kotor segera hubungi cleaning service. Itu namanya pelayanan prima, tangible, bisa dilihat. Bantalnya kelihatan kotor, sarungnya kita ganti, spraynya meskipun pagi diganti kok siang kotor, ya harus kita ganti. Badannya pasien kok bau itu ya, itu kan nanti dengan hubungannya dengan bagaimana keterampilan kita yang lainnya. Tapi yang jelas ringkas rapi resik. Rawat rajin itu tidak hanya untuk ruangan kita, sampai ke ruangannya pasien. Meningkatkan 5C, kompeten. Diasah terus kompetensi adik-adik. Belajar, belajar. Jangan takut, jangan takut. Silahkan selalu proaktif dengan teman-teman pembimbing kami. Sering bertanya, sering diskusi. Mintalah kesempatan untuk didampingi. Nah, care ya, tadi sudah saya sampaikan caranya bagaimana. Komitmen. Itu dalam hati kita harus ada komitmen untuk melaksanakan sesuai dengan standar yang harus kita jalankan. Komitmen belajarnya tinggi, komitmen memberikan asuhan dengan baik, communication, dan bisa dipercaya. Kita ingin merubah ini nih, jangan biasa-biasa aja, yuk kita luar biasa ya. Caranya bagaimana? Ada 3 hal, memenuhi kebutuhan, keinginan, atau harapan. Nah, kalau kita itu masih memenuhi kebutuhan, itu kegiatan rutin, pagi handover, habis handover ada jadwal perawatan luka, jadwal pemberian injeksi, ngantar dokter visite, itu namanya kegiatan rutinitas aja, itu belum bagus meskipun Anda lakukan semua loh ya. Anda lakukan sesuai jadwal semua, itu bukan pelayanan prima, itu masih biasa-biasa aja. Atau yang naik derajatnya sedikit, memenuhi kebutuhan pasien. Mbak infusnya habis, Anda datang. Mbak perutnya sakit, Anda datang. Mbak itu kok sesek, Anda datang. Mbak itu kok posisinya nggak nyaman, Anda baru datang. Nah, itu masih biasa. Masih biasa itu, Dek, belum prima. Nah, yang prima ini. Ada pasien baru dengan nyeri, nanti akan Anda observasi. Karena Anda sudah melakukan asuhan pada keperawatan nyeri. Ditanya nanti, ada pasien tadi saya contohkan dia sesak nafas. Anda tanyakan, ada pasien dengan tadi masuk dengan dehidrasi. Anda evaluasi. Ada pasien dengan pemasangan infus. Anda lihat tiap hari, monitoring tanda-tanda flebitis. Ada pasien dengan pemasangan kateter. Anda monitoring supaya nggak terjadi infeksi saluran kencing. Ada pasien dengan tirah baring, Anda harus mobilisasi. Anda harus mengatur mobilisasi pasien miring kanan atau miring kiri atau posisi yang lain. Itu menjalankan standar, syukur-syukur ada inovasinya. Itu baru kita mengatakan luar biasa. Ada pasien dipasang infus tadi yang nggak usah perlu lapor, langsung ting gitu ya. Wah, luar biasa ini. Jadi kita tuh jangan meminta keluarga pasien, jangan jadi asisten kita. Karena asisten kita nggak bayar mereka. Mereka udah diserahkan ke kita. Tapi kita bersyukur karena budaya di Indonesia ini pasien dirawat masih ditunggu oleh keluarganya. Di negara luar sana udah banyak yang nggak ditunggu keluarganya. Bahkan di negara seberang itu ya pengalaman dari saudara dirawat di sana itu ditinggal. Udah diserahkan, keluarga hanya besuk aja lah. Kita tuh masih bersyukur luar biasa. Keluarga masih nunggu kan ya. Tapi jangan dimanfaatkan. Nah, jangan dimanfaatkan. Itu harus kita pegang adik-adik. Nanti kalau praktek tolong. Oh ini ada praktikan di ruang ini pas jaga sore 5. Anda kan calon nurse nih. Wah, tunjukkan jiwa kepemimpinannya. Teman-teman, kita punya pasien 20. Ini ada 5. Mari kita bagi. Masing-masing pegang 4 pasien ya. Kita punya standar, jangan sampai mereka lapor infusnya habis. Jangan sampai mereka lapor ke kita dengan keluhan-keluhan yang harusnya bisa kita kaji lebih dulu. Jadi jangan hanya mengkaji yang diambil kasus loh ya, Dek. Jangan, oh saya kan ambil kasusnya pasien itu aja, Bu. Udah selesai, jangan. Nah, sekarang Anda bisa evaluasi Anda di mana posisinya nanti saat selesai praktik. Oh, apakah saya sudah yang excellent ataukah memang masih di bawah rata-rata saja? Jangan sampai ya. 5 keterampilannya empati. Sudah saya sampaikan tadi bagaimana kita berempati, berpikir positif ya. Jangan kita mengembangkan, aduh kok kayak begini ya. Jangan. Itu akan membuat kita lelah. Kalau kita banyak berpikir negatif tuh energi kita habis dan kita lelah, kita tidak bahagia. Orang bisa memberikan pelayanan prima kalau kita bahagia. Dengan selalu mengembangkan pikiran. Kalau ada orang yang misalnya tiba-tiba judes sama kita, oh mungkin dia itu capek.
Jangan malah, kenapa sih dia judes? Oh, dia kita malah jadi judes genti. Jangan. Sabar. Sabar jangan dibatasi. Bu, saya itu sabar. Tapi pasiennya itu loh, Bu, bikin kesabaran saya habis. Nah, itu bukan sabar itu ya. Karena Anda punya batasan. Komunikasinya yang jelas itu ya. Jadi silahkan sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Jangan gunakan istilah-istilah yang kayak keren gitu ya, nggak usah pakai bahasa yang biasa aja yang mudah dipahami. Keterampilannya selalu ditingkatkan, mumpung masih jadi mahasiswa, silahkan belajar sebanyak-banyaknya. Ikutilah kegiatannya sehingga nanti adik-adik semakin terampil dan kompeten. Kemarin ada mahasiswa yang mengeluh kepada kita bahwa, Bu, saya nggak diberikan kesempatan apapun oleh pembimbing. Kemudian kita klarifikasi, oh ternyata mahasiswa ini saat melakukan tindakan selalu di asesmen dulu. Nah, dia nggak belajar. Gimana kita mau yakin memberikan keterampilan itu ke mahasiswa kalau mereka aja nggak paham? Makanya adik-adik selalu belajarilah konsepnya sehingga ketika nanti Anda mau melakukan tindakan kita udah yakin untuk kita dampingi. Kalau enggak kan kita juga khawatir karena nanti berpotensi terhadap terjadinya insiden. Tapi yakinlah semua pembimbing punya niat sama ingin membimbing adik-adik dengan cara yang baik. Tapi tolong kerjasamanya Anda juga harus belajar supaya kami bisa memastikan Anda bisa melakukan tindakan dengan baik. Minimal konsepnya. Kalau skill jangan khawatir adik-adik, kalau keterampilan itu semakin mengerjakan, pasti bisa. Tapi masalah pengetahuan kan Anda harus pegang dulu. Nah, kesimpulannya, Anda harus mampu memberikan pelayanan prima karena ini merupakan faktor pendukung untuk aktualisasi kita sebagai tenaga profesional. Dibutuhkan komitmen yang kuat. Nah, ingat yang terakhir adalah bekerja itu adalah amanah dan tanggung jawab. Semua akan kita pertanggungjawabkan, baik secara hukum, karena nanti kita bisa kena masalah hukum kalau kita tidak sesuai dengan standar, atau secara moral, bahwa agama apapun pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing kepada Tuhan. Artinya, silahkan kita mencari bekal kebaikan sebanyak mungkin, supaya kita memiliki modalitas untuk nanti kita pertanggungjawabkan itu dengan baik. Karena kita berharap di kehidupan kemudian nanti adalah kehidupan yang kita harapkan. Modalitasnya bersyukurlah Anda menjadi seorang perawat karena kesempatan berbuat baik dibuka setiap detik. Tapi ingat, harus sesuai dengan standar. Jangan menyakiti pasien, jangan membohongi pasien dengan kita tidak melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar. Yang keempat adalah secara profesi, junjung tinggilah amanah profesi yang diberikan kepada kita, meningkatkan cita profesionalisme kita sebagai perawat, sehingga kita makin diakui oleh profesi lain. Itu kan perjuangan kita bersama. Nah, supaya adik-adik semangat mengikuti sesi materi selanjutnya, silahkan sekarang open mic semuanya, kita ucapkan afirmasi positif bersama-sama. Jadi silahkan mic-nya dibuka, kita ucapkan bersama-sama untuk mengucapkan afirmasi positif yang membuat kita semangat untuk melakukan sesuatu lagi di masa yang akan datang saat nanti adik-adik praktek, kita gunakan ini sebagai pembelajaran. Sudah siap open mic-nya? Sudah? Setelah hitungan ketiga, yuk kita baca bersama-sama dari kata saya. Satu, dua, tiga. Saya bangga. Sudah siap open mic belum ya? Halo, mic-nya dibuka, Dek. Kameranya nggak dibuka, monggo kalau ada kendala sinyal. Tapi mic-nya dibuka. Sudah siap? Sudah siapkah? Dibuka Oke, sama siap. Siap, siap. Siap, oke. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Saya bangga menjadi Saya Jadi bagian bagian dari tim yang berkomitmen menjadikan rumah sakit sebagai tempat pelayanan prima yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien. Pelayanan prima Pelayanan prima bukan hanya tentang apa tapi bagaimana kita membuat orang lain merasa dihargai dan aman. dihargai dan hari ini Kita berkomitmen menjadi pribadi yang lebih sabar, selalu siap melayani dengan melayani dengan senyum. Saya yakin
Saya Dengan yang kerjasama dan semangat dan semangat kita belajar, bisa maka kita bisa menjadikan pelayanan Tuhan mengangkat budaya kita dari sehari-hari. sehari-hari. Saya Saya percaya percaya setiap langkah Kebaikan dan yang yang kita kita lakukan lakukan bahwa membawa manfaat manfaat berbagi bagi pasien pasien, bagi kepada mereka keluarga, dan bagi kebanggaan kita kebanggaan kita sebagai sebagai mahasiswa mahasiswa. Universitas. Jakarta. Tepuk tangan buat adik-adik sekalian. Terima kasih sekali ya, luar biasa adik-adik di dalam apa ini mengikuti ya pembekalan pada pagi hari ini. Berharap banyak, mudah-mudahan Anda memiliki semangat baru itu ya. Semangat, wah saya punya komitmen nih. Tunjukkan bahwa Anda adalah mahasiswa profesi yang luar biasa. Tunjukkan bahwa Anda sudah dibekali hal-hal yang luar biasa. Karena Anda sudah banyak nih full bekalnya ya, sudah tuntas sampai Anda berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Itu tidak akan menjadi sebuah hal yang sia-sia saat Anda implementasikan. Tapi jika Anda tidak implementasikan, itu hanya akan jadi kelelahan yang tersisa saja. Karena sudah, wah ini kan waktunya praktek kayak euforia aja, jangan. Kami tunggu ya, karena kami pingin generasi ke depan ya yang menggantikan kami-kami ini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang makin dipercaya oleh orang lain, termasuk oleh pelanggan maupun oleh profesi lain. Ini tantangan yang luar biasa buat kita ya, karena dengan kemajuan teknologi itu kita tertantang. Jadi bukan hanya kita maju di teknologinya saja, deh. Wah, sekarang kita pinter nih mengoperasionalkan teknologi, tapi kita sendiri tidak maju dalam sisi produk yang kita berikan kepada pasien. Jadi Gen Z itu sebenarnya luar biasa. Kalau bisa memanfaatkan untuk modalitas memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Nah itu mungkin materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Matur suwun, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup eh, apa namanya menginspirasi ya bagi teman-teman semuanya terkait materi-materi yang sudah disampaikan tersebut. Ini waktunya tersisa 10 menit ya, jadi tidak banyak untuk sesi tanya jawab yang saat ini. Teman-teman kalau ada yang ditanyakan bisa langsung raise hand atau langsung disampaikan. Ini mic-nya juga sudah banyak yang terbuka. Oke, monggo silahkan. Menarik untuk disimak tadi materi pertama tentang pencegahan infeksi. Yang paling sulit itu kebiasaan cuci tangan, Bu. Betul, Gitu. betul sekali. Jadi memang harus dikit-dikit cuci tangan. Apa-apa cuci tangan. Cuci tangan kok dikit-dikit. Enggak boleh. Ya, dikit yang benar dikit-dikit cuci tangan, bukan cuci tangannya dikit-dikit. Ya. Mengingatkan teman-teman ya, cuci tangan itu menjadi hal yang dibiasakan. Termasuk besok hari Rabu, Kamis. Sekarang ada apa? Rabu. Ya, Rabu. Sekarang Rabu ya. Oke, hari Kamis besok itu sudah mulai teman-teman untuk membiasakan cuci tangan pada saat ujian. Jadi jangan di prememori ya, dibiasakan. Sudah ada krannya dan lain-lain. Nah, itu. Kemudian tadi sumber infeksi paling banyak ternyata dari kita ya, dari manusia sendiri. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. 90% Pak, sembilan Iya, puluh persen. saya juga wah, itu berarti ini perawat ini sebenarnya punya tugas menyembuhkan tapi punya resiko menularkan ke orang lain. Oke, teman-teman, monggo ada pertanyaan sebelum teman-teman bertanya. Saya sendiri pengen membutuhkan insight baru dari Bu Titin ya. Ini teman-teman banyakkan generasinya seusia saya lah ya, 20 tahun generasi generasi Z yang punya kecenderungan serba instan. Jadi semua informasi didapatkan dengan instan di hari HP, semua apa yang diinginkan bisa didapatkan instan juga dari HP, makanan lah, apalah informasi dan lain-lain. Saya khawatir keinstanan itu akan eh, apa namanya menjadi kebiasaan saat saat besok praktek profesi nurse. Jadi apa-apa pengennya cepet, apa-apa pengennya cepet, tapi ada kalau saya bilangnya SOP ya, tapi Bu Titin tadi bilangnya eh apa Bu?
SPO ya, sama aja ya. SPO, Sama-sama. Ya. SPO. Saya lebihnya SOP, Bu Titin tadi SPO. Itu gimana Bu triknya Bu? Karena teman-teman ini cenderung Hmm. pengen cepet instan, sedangkan ada SPO, SOP yang harus ditaati. Iya, iya, makasih ya Pak. Jadi memang betul ya, mungkin tidak hanya di mahasiswa saja Pak, di kita-kita pun kadang-kadang sama lah, pinginnya itu apa-apa bisanya cepat ya. Jadi artinya responsif itu agak diartikan salah ya. Responsif itu pinginnya cepat, hanya karena mindset teman-teman tuh kalau sesuai standar tuh katanya lama, padahal tidak gitu ya. Nah, makanya itu harus ada upaya bagaimana mengukur kepatuhan mereka. Jadi kalau di rumah sakit nih, di rumah sakit tuh kami ada kewajiban setiap bulan kami harus mengevaluasi perawat oleh kepala ruangnya itu minimal 5 keterampilan yang dilakukan oleh perawat. Dan ketika kita pakai pakai skala prioritas. Jadi adik-adik pun sama ya. Ketika nanti praktek itu kan banyak sekali yang diimplementasikan. Sehingga yakinkan Anda belajar mana yang sering dilakukan. Kan SPO kemarin sudah diajarkan banyak. Ambil yang sering dilakukan itu yang benar-benar harus dipatuhi, dihafalkan. Karena saya yakin dari misalnya kami punya ratusan SPO. Anda nanti praktek di ruangan penyakit dalam. Amati aja begitu hari pertama orientasi. Oh, yang paling sering ini di sini adalah satu cuci tangan. Kedua misalnya perawatan infus. Ketiga ternyata perawatan. Saya yakin kegiatan rutinnya itu nggak ada 10. Nah, itu yang harus adik-adik pahami dengan baik. Itu juga yang kami tanamkan ke teman-teman perawat. Artinya, yuk kita pelototi SPO yang paling sering dulu. Itu harus betul, karena probabilitas terjadinya infeksi adalah SPO yang paling sering kita lakukan. Jadi adik-adik nanti tugasnya praktek di IGD. Oh, di IGD yang paling sering apa? Yang sering-sering muncul. Silahkan diamati, buka lagi teorinya. Dan jangan khawatir, SPO kita dengan di pendidikan itu sama persis. Karena kami menyusun itu juga pakai banyak referensi, termasuk salah satunya evidence yang terbaru dari teman-teman di institusi pendidikan, termasuk dari SPO-nya PPNI. Jadi tidak ada alasan bahwa, oh ini SPO-nya Unrio seperti ini, tidak ada, sama. Nah, tapi ya saya kasih tanda petik ya, jika adik-adik menemukan hal yang berbeda, jangan sungkan menyampaikan kepada rumah sakit, mungkin kayak di rumah sakit kami nih, sering dipakai praktek mahasiswa manajemen. Kami terbuka, Bu, ini SPO-nya sudah nggak pas gitu ya. Kami revisi. Jadi artinya ketika orang tidak patuh SPO itu ada dua. Satu, tidak patuh pada standar. Dua, SPO-nya yang tidak sesuai. Padahal orangnya sudah belajar. SPO-nya nggak diganti. Jadi kami senang kalau dipakai praktek. Nggak harus nunggu stase manajemen loh, Dek. Ya, wah, saya belum stase manajemen. Jangan. Saya baru praktek keterampilan dasar. Tapi saya ngelihat misalnya SPO pengukuran tekanan darahnya misalnya ya. Kok kayaknya nggak sesuai yang diajarkan, komunikasikan dan pembimbing kami. Oh, ternyata betul nih SPO-nya Panembahan Senopati misalnya. Kayaknya nggak sesuai. Itu sangat kami harapkan. Tadi ada pelayanan prima itu kan inovatif. Nah, wah ternyata mahasiswa Unrio meskipun baru praktek keterampilan dasar, mampu loh mengkritisi SPO yang harusnya ada sehingga kelihatannya nggak dijalankan, tapi ternyata karena SPO-nya yang kadaluarsa. Jadi pahami SPO yang paling sering dulu. Jika ada kendala yang tidak match dengan yang dipelajari dengan SPO di lapangan, jangan sungkan untuk menyampaikan supaya ada perbaikan. Saya paling senang kalau ada mahasiswa itu yang memberikan masukan SPO baru itu ya, paling senang ya karena kami mungkin punya keterbatasan untuk mengupdate hal yang baru. Jadi manfaatkan kepandaian Anda mencari referensi dengan Gen Z-nya Anda itu ya, dengan kontribusinya ke rumah sakit tuh sangat luar biasa deh kalau bisa dilakukan. Kami tunggu inovasi Anda itu ya. Ya, ya cukup eh, memberikan gambaran lebih detail lagi buat teman-teman ya. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi tadi. Yang pertama tentang pemahaman SPO. Cuman saya ingatkan buat teman-teman karena teman-teman generasinya sangat beda sekali dan kemampuan untuk menjaga konsentrasi itu agak terganggu karena kebiasaan short video, media sosial, smartphone, sehingga itu mohon dikurangi dan teman-teman fokus ke pemahaman SPO, SPO atau SOP yang ada di rumah sakit, gitu ya. Jadi biar fokus dulu, nanti kalau main HP-nya biar di rumah aja itu. Akan akan ada tantangan bahwa teman-teman agak seperti ada yang hilang dari tangannya kalau nggak pegang HP. Betul, Nah itu tolong betul. Padahal kita itu disiapkan tidak diri. melarang ya, Dok. Tapi ada satu kampus di Jogja ini tuh yang kalau mahasiswa praktek itu betul-betul HP-nya ditaruh di tas kayak waktu kita ujian di
anak-anak kita ujian SMP atau SMA itu ya. Jadi benar-benar HP-nya ditaruh di tas, tapi kami nggak segitunya Oh Pak. ya. Silahkan ya, tapi nanti dengan Hmm. metode silent ya semua rumah sakit pasti sama lah. Dan mohon maaf sekali ya, yang mungkin di lapangan masih ada contoh yang seperti itu ya jangan katanya Bu Titin nggak boleh, kenyataannya di rumah sakit ada loh. Nah itu yang mau kita atur. Nah syukur-syukur nanti Ya, bisa menginspirasi. Oh ternyata beda ya mahasiswa Unrio ini kalau praktek. Kenapa sih dia bisa mengendalikan HP? Wah, itu nanti akan jadi ya, inspirasi buat betul. orang lain. Jangan malah, walah ternyata di lapangan juga banyak yang Instagraman kok Iya. itu jangan sampai. Karena tadi Karena menjaga, saya yakin pasti iya, ada, saya yakin pasti ada ada. gitu ya. Karena menjaga konsentrasi itu bagian dari pasien safety ya, termasuk Betul, penggunaan HP di mana saya yakin teman-teman HP-nya nggak ada yang dicuci itu kan. Jadi betul. kalau Nggih. sudah, Sebenarnya rugi sendiri kan karena kotor iya. nanti HP-nya. Jadi kalau sering-sering pegang HP yang HP-nya tidak pernah tercuci itu akan resiko menularkan bakteri. Iya, Jadi sebenarnya tolong rugi sendiri dikurangi dulu. ya, betul. Dikurangi selain itu mengurangi konsentrasi. Kemudian komunikasi juga tetap harus digarisbawahi. Saya paham teman-teman Gen Z ini lebih banyak cenderung introvert atau kurang bukan introvert tapi cenderung kepercayaan dirinya kurang tinggi. Jadi saat ingin menyampaikan sesuatu tolong mulai dilatih sekarang. Jadi beranikan diri untuk menyampaikan hal-hal yang harusnya disampaikan supaya komunikasi dengan tim keperawatan, tim kesehatan itu tetap jalan dengan baik dan itu demi Iya. pasien safety Betul, juga. Pak. Karena kebetulan di rumah sakit juga ketemu perawat-perawat juga yang sudah Gen Z juga, Pak. Kan perawat sekarang juga Oh banyak yang masih ya. muda. Sehingga kadang kalau kita supervisi ke ruangan tuh ya gerombol sendiri-sendiri, perawatnya di pojok sana, mahasiswanya di pojok sana gitu loh. Nggak- jadi padahal itu sama-sama Gen Z loh ya. Sama-sama Gen Z. Coba karena masing-masing tuh untuk memulai bicara, berinteraksi itu nggak terbiasa. Karena mereka biasanya komunikasinya kalau di HP seru, mereka main chattingannya bisa guyonan ya, bisa mereka bersenda. Tapi begitu ketemu langsung itu kenapa nggak bisa gitu ya. Jadi sedih kalau lihat di Ya. lapangan tuh Pak, mojok di sana sendiri 3 orang, mojok lagi di sana 3 orang, mahasiswanya di pojokan sana 3 orang. Ini gimana ya? Ya, itu memang tantangannya di situ. Iya, karena Ya, biasa ngobrolnya di media sosial, tidak ngobrol secara langsung. betul. Itu demi pasien safety, demi pelayanan yang bermutu, mohon Itu PR teman-teman besar belajar buat ya. kami juga yang kami selalu Iya. terus-menerus. Bahkan kami minggu akhir bulan ini juga akan mengadakan lagi untuk in-service training bagaimana mereka untuk bisa berkomunikasi lagi dengan baik karena itu tantangan kami ya. Nggak bosan-bosannya juga sih rumah sakit untuk melatih teman-teman untuk bisa. Nah, nanti tolong dukung adik-adik yang Iya. masih fresh ilmunya ini ya. Tolong, wah ini ngajak menginisiasi komunikasi dengan kami-kami juga. Iya. Ya, saya kira cukup nggih teman-teman semuanya Oke. dan karena ini waktunya tinggal beberapa menit lagi jam 9. Sebelum kita akhiri, saya sampaikan apresiasi dulu kepada Bu Titin yang telah menjadi pembicara kami di acara Grand Lecture pada sesi hari ini. Saya ucapkan permohonan maaf jika ada yang kurang dan kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Titin semuanya teman-teman. Terima Terima kasih ya kasih. Bu Ya. Titin. Nggih. Terima kasih Pak Ya, Mufis. nggih. Sukses selalu buat Nggih. adik-adik ya. Selamat bertemu. Ya, Sampai ketemu di Panama Senapati. Salam sukses buat Anda. Saya akhiri ya. nggih. Selamat pagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin. Monggo kalau eh, Izin. melakukan aktivitas selanjutnya. Terus. Ya, untuk teman-teman yang lain, jangan lupa isi presensi karena nanti dari presensi tersebut akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan jika untuk apa namanya, untuk membuktikan diri bahwa kalian sudah mengikuti kegiatan ini. Nanti kalau ditanyakan lahan atau sebagai bukti kalian sudah mendapatkan tambahan ilmu yang cukup. Nah, sambil menunggu absen sesi pertama, 5 menit lagi absensi pertama ini saya tutup. Buat teman-teman, acara selanjutnya nanti kita mulai jam berapa tadi ya? Jam berapa acaranya? Saya, oh ini dia. Ya, susunan acara selanjutnya adalah break ya, dan kita mulai nanti lagi jam 1. Ya, jadi teman-teman silahkan yang belum sarapan-sarapan nanti sampai makan siang. Ya kita tunggu lagi jam 1 tepat. Nanti ada Pak Agung Kristanto dari Klaten dan nanti langsung lanjut Pak Heri Setiawan dari Magelang.
Untuk sesi ini kita cukup sekian, teman-teman boleh meninggalkan Zoom-nya dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.